Yo, konnichiwa, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Istriku Adalah Musuh di Masa Depan. Yang dimana, di video kali ini Mimin akan membahas chapter 1 hingga chapter 3. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata di dalam video ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Di keramaian ibu kota, seorang pria membeli sebuah permen tanghulu yang berada di pasar ibu kota tersebut. Dan pria tersebut pun menceritakan dirinya dengan berkata, "Namaku adalah Zhao Jinyu dan aku adalah orang yang dilahirkan dengan biasa-biasa saja. Akan tetapi, jujur saja, meski banyak sekali yang ingin kukatakan, situasiku saat ini adalah tidak begitu bagus." Zhao Jinyu pun melirik ke arah kiri dan kanannya dan berkata, "Begitu banyak rasa haus darah yang kurasakan. Bahkan di sini juga begitu." Tampak dua orang yang sedang mengawasi Zhao Jinyu. Kedua orang tersebut mendekati Zhao Jinyu sambil berkata, "Ini adalah Flying Immortal of the Heaven Piercing Blast of Main, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Ini Overming Mountain and Seas, dan tidak ada orang yang bisa menembusnya, jadi matilah kau." Tak sengaja, uang milik Zhao Jinyu terjatuh dan Jinyu berkata, "Astagoy, uangku jatuh." Jinyu pun menunduk dan orang yang akan menyerang Jinyu pun saling bertabrakan, dan masing-masing dari dua orang tersebut pun itu terjatuh mengenai dagangan pasar. Melihat akan insiden itu, Zhao Jinyu tampak bingung dan kembali berjalan sambil berkata di dalam hati, "Dari waktu ke waktu, kejutannya sudah tidak lagi mengejutkan. Meski hanya seorang anak muda, tapi aku sudah menghadapi begitu banyak percobaan pembunuhan setiap harinya. Beruntung sekali aku bisa dilahirkan dengan kehidupan yang baik. Sejak awal, ayahku adalah seorang perdana menteri yang berkontribusi dalam pembangunan negara. Dulunya dia adalah orang yang membantu kaisar terdahulu dalam penaklukan sebuah negara. Jadi dia dihadiahi sebuah hak untuk tidak tunduk terhadap anggota kerajaan dan bisa membawa pedang saat sedang memasuki kekaisaran. Dia juga dijuluki dengan titel The Grand Duke. Tapi sejak kaisar terdahulu meninggal dunia, kaisar penggantinya berpikir jika ayahku adalah sebuah ancaman dan mencoba untuk menghapus seluruh garis keturunannya dari sejarah yang ada. Seperti yang terjadi sebelumnya, mereka menginginkanku untuk mati. Tidak ada seorang pun di jalan ini walaupun sudah siang bolong, pasti ada banyak Easter egg tersembunyi menungguku." Jinyu pun menghelaikan nafasnya dan berkata, "Lupakan saja." Ketika Jinyu kembali berjalan, tiba-tiba muncul serangan kembali, yang dimana sebuah senjata tajam datang menyerang ke arah Jinyu. Tetapi dengan mudah, Jinyu dapat menghindari serangan tersebut. Jinyu pun dengan santai menikmati permennya dan kembali berjalan sambil berkata di dalam hati, "Kehidupan sebelumnya, aku ini adalah seorang murid dari sekte Taiyi. Meskipun telah dilahirkan kembali sebagai seorang anak biasa saja sekarang, menangani musuh tingkat ini masih mudah. Sayangnya, jika aku berurusan dengan mereka secara langsung, itu akan mengekspos kekuatan sejatiku dan mengakibatkan percobaan pembunuhan yang lebih kuat. Itu sebabnya aku hanya bisa berpura-pura semua ini sebagai sebuah kecelakaan semata." Jinyu pun tampak berpikir dan berkata di dalam hati, "Tetapi aku tidak bisa terus seperti ini. Apa mungkin aku harus pergi ke pegunungan dan berlatih keras seperti di kehidupanku yang sebelumnya? Apakah tidak ada jalan pintas lain di luar sana? Aku tahu, karena kaisar begitu takut keluarga kami akan menjadi ancaman baginya, maka aku hanya perlu membuktikan bahwa aku tidak berguna." Jinyu pun menggunakan jari jempolnya dan berkata dengan semangat, "Baik, aku telah memutuskan. Mulai hari ini di Bangsal, aku akan menjadi sampah yang tidak berguna." Keesokan harinya, tapak Jinyu masih terlelap di atas kasur miliknya. Saking nyenyaknya, tak sengaja Jinyu menyenggol mangkuk yang berisikan air sehingga mangkuk itu pun jatuh dan menumpahkan air di lantai. Tiba-tiba dari arah luar, terdengar suara pelayan memanggil Jinyu. Pelayan itu pun berkata, Tuan muda, cepat bangun." Mendengar panggilan dari pelayan tersebut, Jinyu pun akhirnya bangun dan segera bangkit dari tempat tidurnya lalu berkata, "Apa waktunya makan siang?" Mendengar perkataan Jinyu, pelayan tersebut berkata, "Bukan begitu, begini Tuan muda. Kasim Lim sudah datang membawa putusan kekaisaran dari istana." Mendengar perkataan pelayan tersebut, Jinyu pun menguncuk matanya dan berkata, "Untuk apa kau panik? Lagian, itu untuk ayahku. Jadi apa hubungannya denganku?" Lalu Jinyu pun melihat sekelompok orang dari istana dan melihat Kasim Lee yang sedang bertemu dengan ayahnya. Kasim Lee pun memberi hormat sambil berkata, "Aku telah mendengar bahwa putra tertua Duk Dingbang, Zhao Jinyu, adalah orang yang lembut dan bijaksana dengan setelan yang luar biasa. Dan putri ketiga sudah berada di usia yang tepat untuk menikah sekarang. Jadi akan baik untuk menikahkan keduanya. Jadi dengan ini putri ketiga akan menikah dengan Jinyu, itu saja titahnya." Mendengar perkataan Kasim Lee, Jinyu pun terdiam mematung dan berkata, "Apa?" Duk Dingbang menerima sebuah gulungan dari Kasim Lim dengan bersedih hati sambil berkata, "Hamba terima titah ini dan berterima kasih kepada kaisar. Berpikir yang mulia masih memperhatikan pengikut tua ini begitu tinggi. Sungguh, apa itu layak? Hamba akan melakukan ini semua untuk yang mulia." Mendengar perkataan Duk Dingbang, Kasim Lee berkata kembali, "Dan yang mulia memerintahkan tuan muda untuk memasuki istana dan menyambutnya besok pagi. Tolong jangan terlambat." Mendengar perkataan Kasim Lee, Duk Dingbang pun memberi hormat sambil berkata, "Tentu saja." Mendengar perkataan Duk Dingbang, Kasim Lee pun berpamitan sambil berkata, "Kalau begitu, aku pergi dahulu."
Setelah kepergian orang-orang dari istana, sang ayah, Duk Dingbang pun segera menutup pintu rumah kediamannya. Jinyu pun menghampiri sang ayah dan bertanya, "Menikah? Apa ini? Ayah, apa kau menjualku?" Mendengar perkataan Jinyu, Duk Dingbang tampak kesal dan berkata, "Berhenti bicara omong kosong. Apa kau pikir bahwa Kaisar Sialan akan membiarkanmu begitu saja? Aku ini hanya mencoba menyelamatkan hidupmu." Setelah mengatakan itu, Duk Dingbang pun melempar gulungan kertas dari kekaisaran sambil berkata, "Tapi siapa yang tahu bahwa Kaisar akan bertindak sejauh ini? Dan juga putri konyol itu akan menikah denganmu. Dia sudah keterlaluan." Mendengar perkataan itu, Jinyu pun tampak bingung dan berkata, "Putri yang mana dia?" Mendengar perkataan itu, Duk Dingbang pun menjawab, "Dia adalah salah satu yang sudah dibodohi sejak lahir ke titik di mana dia tidak bisa mewarisi nama keluarga Ji. Sebaliknya, dia harus mengikuti nama ibu kandungnya, Mu Laosu." Mendengar perkataan Duk Dingbang, Jinyu tampak berpikir dan berkata di dalam hati, "Mu Laosu? Aku ingat bahwa dia bukan seorang putri yang bodoh. Dia hanya bertindak kotor untuk menjaga dirinya tetap hidup lebih lama. Terlebih, kelak nanti si Moluso ini akan berhasil dalam kudeta tahta. Dia menggunakan metode yang kejam untuk mengobrak-abrik istana. Dia adalah tirani sejati. Pada saat itu, sebagai garis keturunan dari Duk yang hina, tidak mungkin aku harus melawan istriku sendiri. Benar kan? Selain itu, dia cukup cantik. Tetapi yang paling penting, saat ini dia masih sangat muda. Mungkin masih ada cara untuk menghentikannya dan mencegahnya melakukan hal yang sama. Sebagai contoh, jika aku yang pertama melakukan kudeta tahta dan berjalan menyusuri jalannya, sehingga dia tidak akan memiliki takdir lain lagi." Jinyu pun menunjuk ke arah Duk Dingbang dan berkata, "Ayah, mari kita menggulingkan tahta kerajaan. Aku benar-benar jenius." Mendengar perkataan Jinyu, Duk Dingbang pun tampak marah dan berkata, "Anak busuk, jangan lari. Kalau ini aku akan mengajarimu sampai mati." Mendengar perkataan Duk Dingbang, Jinyu pun tersenyum dan berkata, "Bercanda, hanya bercanda kok." Di sisi lain, di istana kekaisaran, tampak seorang wanita yang bernama Li Mu Laosu sedang bercermin dan berkata, "Kau mengatakan bahwa Kaisar, ayahku, telah menjodohkanku dengan seseorang." Mendengar perkataan Mu Laosu, sang selir berkata, "Benar, aku sudah mencoba membujuk yang mulia, tetapi dia..." Mendengar perkataan sang selir, Mu Laosu berkata, "Membujuk?" Mendengar perkataan Mu Laosu, sang selir langsung bersujud dan berkata, "Tidak, bukan begitu. Maaf, aku kelewatan." Sang selir itu pun tampak kesal sambil berkata di dalam hatinya, "Sialan, bagaimanapun aku ini selir. Mengapa aku harus diperlakukan seperti seorang pembantu?" Mendengar perkataan sang selir, Mu Laosu pun berbalik menghadap sang selir tersebut dan berkata, "Terserahlah, aku ulangi lagi, orang yang akan kunikahi adalah putra Duk Dingbang, Zhao Jinyu." Mendengar perkataan Mu Laosu, sang selir berkata, "Benar sekali." Setelah mendengar perkataan sang selir, Mu Laosu pun tampak tersenyum dan berbalik arah membelakangi sang selir. Melihat tingkah Mu Laosu, sang selir tampak bingung dan berkata di dalam hati, "Ini buruk. Apakah wanita gila ini menerima terlalu banyak kejutan sehingga saat ini dia mencoba untuk melakukan sesuatu yang bodoh?" Mu Laosu pun tampak tersipu malu sambil berkata, "Masar abadi yang dibuang ke masa depan itu adalah calon suamiku. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak memiliki hubungan apapun denganku. Tapi dalam kehidupan ini, kami akan menikah. Namun saat ini di kehidupan masa sebelumnya, dia seharusnya pergi ke Gunung Yuxian untuk berlatih dengan sekte Taiyi, bukan?" Sedikit informasi, sekte Taiyi merupakan sekte nomor 1 di dunia. Sekte ini memiliki sejarah yang jauh lebih dalam dan lebih tua daripada dinasti Daozu. Bahkan, Kaisar saat ini harus menunjukkan rasa hormat kepada sekte Taiyi. Mu Laosu pun terlihat kaget sambil berkata di dalam hatinya, "Meskipun aku tidak tahu alasannya, kenapa dia belum bergabung dengan sekte Taiyi. Tapi jika dia benar-benar percaya pada rumor di luar sana dan berpikir aku seorang putri yang bodoh, dan akhirnya melarikan diri dengan memasuki sekte, maka aku tidak akan melewatkan kesempatan ini. Maka aku tidak akan lewatkan kesempatan lain." Mu Laosu pun tampak tersenyum jahat sambil berkata di dalam hatinya, "Pelatihan untuk menjadi immortal, sungguh omong kosong. Bagaimana kalau aku mencari cara untuk menghancurkan sekte Taiyi terlebih dahulu?" Melihat Mu Laosu yang terlihat begitu menakutkan, sang selir pun tampak khawatir dan berkata di dalam hati, "Sungguh mengerikan. Dia pasti memikirkan hal yang menakutkan lagi. Mengetahui dia akan menikah dengan pria yang tidak berguna, dia pasti marah sekali." Sang selir pun berkata kepada Mu Laosu, "Karena ini adalah pernikahan yang dipilih oleh Kaisar, tolong jangan terlalu marah." Setelah berkata kepada Mu Laosu, sang selir kembali berkata di dalam hatinya, "Lakukan apapun yang kau mau setelah menikah, tapi jangan bertingkah sekarang dan libatkan aku." Mendengar perkataan sang selir, Mu Laosu pun menghadap ke arah selir tersebut dan berkata, "Marah? Siapa yang marah? Bagaimanapun juga, aku akan bertemu Zhao Jinyu besok. Atur pertemuannya." Sang selir berkata, "Menurut aturan istana, kalian berdua tidak bisa bertemu sebelum pernikahan." Mendengar perkataan sang selir, Mu Laosu berkata, "Apa kau mengatakan bahwa apa yang aku minta tidak masuk akal?" Mendengar perkataan Mu Laosu, sang selir pun tertunduk dan berkata, "Bukan begitu, sangat masuk akal." Mendengar perkataan sang selir, Mu Laosu pun berjalan melewati selir tersebut dan berkata, "Bagus." Tampak Duk Dingbang sudah berada di istana dan menemui Kaisar Daozu yang bernama Ji Xinghe. Lalu Duk Dingbang pun memberi hormat sambil berkata, "Bawahan ini memberi salam kepada yang mulia." Mendengar perkataan Duk Dingbang, Ji Xinghe pun berkata, "Paman, kau di sini. Ayo cepat carikan dia tempat duduk." Mendengar perkataan Ji Xinghe, Duk Dingbang berkata, "Bawahan ini tidak berani.
Duk Dingbang pun tampak kesal sambil berkata di dalam hati, Kaisar sialan ini mencoba untuk menyusahkanku sejak awal. Mendengar perkataan Duk Dingbang, Jing Si He pun memegang sebuah tulisan dan berkata, Mendiang Kaisar dan Greg Duk Dingbang adalah saudara dari nama keluarga yang berbeda. Menurut senioritas, raja ini masih memanggilmu paman. Lihat, memorial ini semua ditulis oleh pamanku. Mendengar perkataan Jing Si He, Duk Dingbang pun tampak terkejut dan berkata, melihat ekspresi terkejut Duk Dingbang, Jing Si He pun segera merobek tulisan itu dan berkata, tapi aku telah melenyapkannya untukmu. Mendengar perkataan Jing Si He, Duk Dingbang pun berkata, terima kasih yang mulia. Duk Dingbang pun terlihat tampak kesal sambil berkata di dalam hatinya, si kaisar ini, meskipun dia yang membuat menteri lain menyusahkanku dan memperbesar kesalahanku. Lalu Jing Si He bertanya kepada Duk Dingbang, di mana putramu? Mendengar pertanyaan Jing Si He, Duk Dingbang pun tersenyum dan berkata, sebagai jawaban untuk yang mulia, anak saya yang nakal itu bertengkar dengan saya tadi malam. Dalam kemarahan, ia melarikan diri dari rumah. Tiba-tiba, sang pelayan istana itu pun berkata, putra Grand Duk Dingbang telah tiba. Mendengar perkataan pelayan istana tersebut, Duk Dingbang berkata kembali, saya kemarin sudah memberitahu putra saya untuk datang tepat waktu. Sepertinya dia masih mendengarkannya. Lalu masuklah Jinyu ke dalam istana dalam keadaan mabuk. Jinyu berkata, aku ingin minum 300 gelas anggur. Berikan lagi, aku masih kuat minum. Melihat tingkah laku anaknya, Duk Dingbang pun tampak syok dan segera menghampiri Zhao Jinyu dan memarahinya sambil berkata, sialan, bangun. Mendengar perkataan Duk Dingbang, Jing Si He pun berkata, lupakan saja. Dia masih berani pergi ke rumah bordil bahkan setelah aku mengatur pernikahannya untuknya. Benar-benar mengesankan. Jing Si He pun memperhatikan Jinyu yang terlihat mabuk, lalu tersenyum dan berkata, tapi ini benar-benar hal yang bagus. Sungguh pemuda yang liar dan genit, tapi kau tidak diperbolehkan untuk bertindak seperti ini lagi setelah menikah. Itu saja untuk hari ini, aku masih memiliki banyak dokumen untuk diurus. Mendengar perkataan Jing Si He, Duk Dingbang pun membopong Zhao Jinyu sambil berkata, baik yang mulia. Di siang hari yang terik, Duk Dingbang pun menggendong Zhao Jinyu keluar dari dalam istana tersebut dan segera mencubit Jinyu sambil berkata, bocah sialan, berapa lama lagi kau akan berakting? Mendengar perkataan Duk Dingbang, Jinyu pun tertawa dan berkata, ayah, kalau berakting itu harus sampai akhir. Siapa tahu ada mata-mata di sekitar sini yang disiapkan oleh kaisar. Mendengar perkataan Jinyu, Duk Dingbang pun berkata, pertunjukan yang kau tampilkan sebelumnya akan lebih bagus jika aku menghajarmu. Katakan dengan jujur, semalam kau kabur kemana? Mendengar perkataan Duk Dingbang, Zhao Jinyu pun berkata, ke pavilion Cui Lu. Aku juga tidak sengaja mengajar putra dari menteri pasukan militer. Dia mungkin akan segera mengunjungiku, jadi bersiaplah. Mendengar perkataan Jinyu, Duk Dingbang pun mengusap wajahnya sambil berkata, terkadang aku benar-benar tidak tahu jika kau pura-pura atau tidak. Mendengar perkataan Duk Dingbang, Jinyu pun mengambil sebuah pedang miliknya dan berkata, selain itu, ada seseorang yang harus kubunuh malam ini. Aku serius. Mendengar perkataan Jinyu, Duk Dingbang pun bertanya, siapa yang akan kau bunuh? Tak mendengar ada balasan dari Jinyu, Duk Dingbang pun melihat ke arah punggungnya dan tak mendapati keberadaan Jinyu di situ. Duk Dingbang pun tampak terkejut dan tak bisa berkata-kata lagi. Malam harinya, seseorang berpakaian hitam tampak melompati dan menuruni dahan pohon dan memperhatikan kediaman istana. Ternyata orang itu adalah Jinyu. Jinyu pun membuka pakaiannya sambil berkata di dalam hati, pakaian malam ini terlalu sesak, aku tidak peduli lagi. Jinyu pun segera melompat dari dahan pohon dan mendekati istana sambil berkata, Mulosu menjadi tiran di tempat ini, dan pelaku yang memicunya berada di dalam pavilion Tian Yi ini. Jinyu pun mengeluarkan pedangnya dan mengerahkan kekuatan spiritualnya sambil berkata, meskipun kau belum melakukan apapun, tapi tolong matilah di sini sekarang. Jinyu pun mengerahkan kekuatan spiritualnya ke arah istana kaisar sehingga kekuatan tersebut pun mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Kekuatan spiritual milik Jinyu pun menembus pelindungan istana yang meledakkan dinding istana kaisar tersebut. Setelah mengarahkan serangannya, Jinyu pun terdiam dan berkata di dalam hati, ahli dari istana akan segera datang. Aku akan terlibat masalah jika terlihat mencurigakan. Lebih baik aku mundur dulu. Jinyu pun segera pergi dari pepohonan tersebut dan berhenti di atas genteng istana. Melihat ledakan yang baru saja ia lakukan dan berkata, masih ada nafas yang tersisa. Seperti yang diharapkan dari Master Tian Yazi. Aku masih tidak percaya aku tidak bisa menyelesaikannya dalam satu gerakan. Tapi ledakan ini cukup membuatnya berbaring selama 1 bulan. 2 bulan lagi, puncak immortal tersembunyi akan terbuka. Saat waktunya tiba, Tian Yazi pasti tidak bisa pergi. Ji Xinghe tidak akan punya ahli dalam setengah immortal yang bergerak di sekitarnya. Dengan begitu, kekacauan dari kehidupanku sebelumnya bisa ditunda setidaknya selama 2 tahun. Jinyu pun tampak diam berpikir sambil berkata di dalam hati. Ditambah lagi, di kehidupanku sebelumnya, saat ini Mulosu ditangkap di penjara karena kejahatan membesarkan parasit. Tapi ternyata dia dijebak oleh sampah keluarga Huang. Lalu, Jinyu pun tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku akan mengikatnya di rumah dan menjaganya. Dengan begitu, dia akan sepenuhnya aman. Di sisi lain, di istana Yongning, seseorang memanggil sang selir yang sedang bersantai di atas balkon. Seseorang itu pun menghampirinya dan berkata, saudari, tolong aku. Sang selir pun tampak terkejut dan berkata, siapa kau?
Mendengar perkataan sang selir, seseorang itu pun berkata, "Aku saudaramu, Huang Xingsheng." Zhao Jinyu itu sangat tidak masuk akal. Dia hampir membunuhku. Setelah berkata kepada sang selir, Huang Xingsheng pun mengingat perkataan Zhao Jinyu yang berkata, "Jika kau tidak menjelaskannya, aku akan mengajarmu sampai titik di mana ibumu tidak akan bisa mengenalimu." Mendengar perkataan Jinyu, Huang Xingsheng pun berlutut sambil berkata, "Aku sudah mengatakan semuanya." Melihat wajah Huang Xingsheng yang telah babak belur, sang selir berkata di dalam hati, "Aku kira ini adalah kepala babi yang muncul entah berantah." Aku benar-benar terkejut. Setelah mendengar perkataan Huang Xingsheng, sang selir berkata, "Playboy itu memang mendominasi, tapi dia tidak akan memukuli orang tanpa alasan. Beritahu aku semuanya." Mendengar perkataan sang selir, Huang Xingsheng berkata, "Aku hanya membicarakan acara besar di rumah bordil dan dia tidak sengaja mendengarnya." Mendengar perkataan Huang Xingsheng, sang selir pun terkejut sambil berkata, "Apa kau bilang?" Lalu, Huang Xingsheng mengeluarkan sesuatu dari dalam tas miliknya sambil berkata, "Saudari, aku ingin menunjukkan sesuatu. Lihatlah, apa menurutmu tentang benda ini?" Melihat benda yang dikeluarkan oleh Huang Xingsheng, sang selir tampak terkejut dan segera merebut barang itu dan bertanya, "Benda ini, dari mana kau dapatkan ini?" Tak sengaja, sang selir menggenggam tangan Huang Xingsheng dengan kuat, sehingga Xingsheng tampak kesakitan dan berkata, "Saudari, sakit, kau melukaiku." Sang selir pun memperhatikan benda yang berada di tangannya sambil berkata di dalam hati, "Bagaimana bisa parasit yang diam-diam kubesarkan ada di tangannya?" Untuk bertanding dalam posisi, aku membesarkan parasit ini di istana dan akan digunakan dalam keadaan darurat. Tapi jika tersebar, ini akan menjadi kejahatan ibu kota. Rahasia ini juga diketahui oleh rubah kecil Mulosu. Itulah kenapa aku membiarkannya memerintahku. Jika hal ini entah bagaimana diketahui oleh kaisar, aku pasti akan mati." Mendengar perkataan sang selir, Xingsheng pun berkata, "Saudari, ini ditemukan di gudangmu." Mendengar perkataan Huang Xingsheng, sang selir berkata, Kau omong kosong apa yang kau bicarakan?" Mendengar perkataan sang selir, Huang Xingsheng berkata kembali, "Maksudku adalah kau benar-benar sudah ditipu oleh Moluso. Dia tidak bodoh, sudah jelas dia sembunyi di istana untuk membesarkan parasit ini." Mendengar perkataan Huang Xingsheng, selir itu pun mengambil tangan Huang Xingsheng dan bertanya, "Apa kau pikir ini milik putri ketiga?" Mendengar pertanyaan sang selir, Huang Xingsheng berjawab, "Bukankah sudah pasti, terlepas dari rambut putih ibunya, siapa yang tahu seni jahat asing ini? Siapa lagi di istana ini kalau bukan dia?" Mendengar jawaban itu, sang selir pun hanya terdiam saja. Lalu Xingsheng berkata kembali dengan perasaan frustasi, "Tapi saat aku membahasnya dengan beberapa teman di rumah bordil, mengenai bagaimana cara membesarkan parasit untuk menaruh Mulosu dan Zhao Jinyu di dalam satu panci." Mendengar perkataan Huang Xingsheng, sang selir pun berpikir dan berkata di dalam hati, "Benar, jika dia ingin menjebak Mulosu, masih ada kesempatan sukses. Tapi rubah sekecil ini sangat mengerikan. Aku takut jika dia akan menyeretku juga." Lalu sang selir pun berkata kepada Huang Xingsheng, "Ini adalah masalah yang sangat penting. Aku akan membuat keputusan, jadi lupakan." Tiba-tiba terdengar suara pria parubaya berkata, "Yurong, kau harus melakukannya." Mendengar perkataan pria parubaya tersebut, Yurong bertanya, "Ayah, kenapa kamu di sini?" Mendengar pertanyaan Yurong, sang ayah berkata, "Aku sudah mendengar semuanya. Keluarga Huang didukung oleh kaisar untuk mengekang keluarga Zhao. Sekarang kita sudah mempunyai keuntungan. Kenapa tidak menggunakannya?" Mendengar perkataan sang ayah, Yurong terlihat khawatir dan berkata, "Ayah, apa ini benar-benar bisa menjatuhkan keluarga Zhao? Jika kita melakukannya, aku takut." Mendengar perkataan Yurong, sang ayah berkata kembali, "Kita tidak bisa menjatuhkan keluarga Zhao yang mempunyai akar dalam. Tapi kita harus membuktikan kepada kaisar jika kita berguna. Sebaliknya, apa kau benar-benar berpikir kalau kecurigaan yang mulia hanya tertuju pada keluarga Zhao?" Sang ayah pun mendekati Yurong dan berisik, "Parasit ini milikmu, benar kan? Tidak apa, hitam juga bisa menjadi putih." Mendengar perkataan sang ayah, Yurong tampak gugup dan berkata, "Ayah, apa yang kau bicarakan? Aku bersumpah ini bukan milikku. Jika tidak, langit akan jatuh." Tiba-tiba dari atas langit muncul sebuah kilatan cahaya yang besar menghampiri istana tersebut. Melihat insiden tersebut, Yurong dan sang ayah tampak terkejut. Para seisi istana berteriak panik dan berkata, "Gempa bumi!" Kemudian, sebuah aura hitam memasuki istana dan juga kamar milik Mulosu. Melihat aura hitam tersebut memasuki kamarnya, Mulosu pun berkata, "Ini bukan gempa bumi. Ini adalah aura pria kuat yang bertarung di dekat sini." Tidak, lebih baik 3 orang di istana yang bisa menyebabkan guncangan seperti itu. Siapa lagi yang bisa? Tekanannya sudah menghilang. Melihat aura hitam itu menghilang, Mulosu berkata, "Sudahlah, lagi pula ini tidak mempengaruhiku." Mulosu pun menuangkan teh ke arah cangkir di hadapannya sambil berkata di dalam hati, "Jika aku lihat, ini waktunya untuk Huang Xingsheng menjebakku. Di dalam kehidupan sebelumnya, berkat saudara Huang Yurong, aku yang sebelumnya seorang putri menjadi seorang tahanan." Mulosu pun mengeluarkan sebuah botol kecil yang berisi racun dan menuangkannya ke dalam teh tersebut sambil berkata, "Tapi, aku akan segera menikah. Karena itu, aku akan memberikan secangkir teh Yama ini dan mengirim dia ke jalan sendiri." Tiba-tiba dari arah luar kamar Mulosu terdengar suara kegaduhan. "Siapa kau? Kau tidak boleh di sini. Minggir dari jalanku. Di mana calon istriku?" Muncullah seorang Zhao Jinyu dan masuk ke dalam kamar Mulosu dengan menendang pintu kamar tersebut. Dan mereka berdua saling melihat satu sama lain. Jinyu pun menatap ke arah Mulosu sambil berkata di dalam hati, "Putri pembunuh yang brutal dan kejam itu,
Sekarang dia hanyalah gadis kecil polos yang berpura-pura menjadi bodoh. Melihat kemunculan Jinyu, Muloso pun tampak tersipu malu dan berkata di dalam hati, "Peseni bela diri immortal surgawi yang tak tertandingi. Pria yang menerobos ke dalam istana dengan pedang dan bertanya padaku apakah aku bersedia bersama dengannya meskipun dia dikelilingi musuh. Sekarang, dia adalah playboy yang bebas. Tampan sekali." Jinyu pun berjalan mendekati Muloso dan mengambil secangkir teh yang sudah dituang oleh Muloso beberapa menit yang lalu. Jinyu berkata, "Yang mulia baik sekali sampai menyiapkan secangkir teh untukku." Dan Jinyu pun segera meminum teh tersebut. Melihat ketampanan Jinyu, Muloso pun terpesona dan berkata di dalam hati, "Apakah aku boleh menonton ini tanpa membayar apapun?" Dia terlihat sangat tampan bahkan saat meminum teh. Seketika, Muloso pun tersadar melihat Jinyu meminum teh buatannya dan berkata, "Tunggu, minum teh? Tidak, tehnya sangat beracun." Di atas pegunungan yang tinggi, terlihat dua orang berada di atas tebing. Lalu, seekor burung elang hinggap di lengan milik Kaisar Jingse. Dan Jingse pun bertanya kepada pelayan setianya, "Apa kau menemukan siapa itu?" Mendengar pertanyaan Jingse, pelayan itu pun berkata, "Saya tidak kompeten dan telah memerintahkan bawahan saya untuk meningkatkan usaha mereka. Tapi yang masuk ke dalam istana kemarin hanya ada dua orang, Duk Dingbang dan putranya." Mendengar perkataan pelayan tersebut, Jingse bertanya kembali, "Bagaimana situasi Tian Yazi sekarang?" Mendengar pertanyaan Jisinghe, pelayan itu berkata kembali, "Yang mulia, dia tidak berada dalam bahaya. Hanya sisa energi pedang di tubuhnya saja yang sulit dihapuskan." Lalu, tampak dari dalam sebuah gubuk tak berpenghuni, tampak seorang pria berambut putih sedang bertapa. Sampai-sampai, pria tersebut mengeluarkan darah dari mulutnya. Pria tersebut merupakan Master Pavilion Tian Yazi. Tian Yazi pun membuka matanya, dan tersenyum sambil menyeka darah yang berada di mulutnya dan berkata, "Saya membuatmu khawatir, Yang Mulia." Jisinghe pun menghampiri Tian Yazi dan berkata, "Apakah orang yang melukaimu benar-benar sekuat itu?" Mendengar pertanyaan Jisinghe, Tian Yazi berkata, "Pihak lawan adalah seorang immortal. Dia adalah seorang pedang, dan aku hanyalah ikan. Saya beruntung tidak mati kali ini, tapi esensi sejatiku rusak parah. Aku khawatir jika perjalanan ke puncak immortal tersembunyi 2 bulan lagi." Mendengar perkataan Tian Yazi, Jisinghe pun bertanya kembali, "Apa kau tahu teknik sekte mana yang digunakan orang itu?" Mendengar pertanyaan Jisinghe, Tian Yazi pun menunduk sambil berkata, "Terus terang, saya percaya pihak lawan adalah anggota senior dari sekte Taiyi." Mendengar perkataan Tian Yazi, Jisinghe tampak tertegun dan berkata, "Sekte Taiyi? Jika seperti itu, aku akan bertanya pada niat mereka." Lalu, sang pelayan istana menghampiri Jisinghe dan berkata, "Yang mulia, ini tidak bagus. Yang mulia, Tuan Muda Zhao membawa pergi putri ketiga." Mendengar perkataan pelayan tersebut, Jisinghe melirik ke arah pelayan itu dan berkata, "Playboy sialan itu lagi, dia sama sekali tidak mempunyai tata krama. Ada banyak ahli di dalam istana, tapi mereka masih tidak bisa menangani satu orang, yang bahkan tidak mengetahui seni bela diri." Mendengar perkataan Jisinghe, pelayan tersebut pun tampak gugup sambil berkata, "Ini, para penjaga tidak berani melukai Tuan Muda Zhao. Tuan Muda mengatakan jika siapapun berani menghentikannya, dia akan menuliskan namanya di buku kecil." Zhao Jinyu pun menuliskan sesuatu di atas secari kertas, dan Zhao Jinyu pun mengancam para penjaga istana dengan berkata, "Cobalah, majulah, maju kalian. Siapa yang berani mendekat, aku akan menaruh namanya di sini." Melihat tingkah Zhao Jinyu, Muloso pun tampak takjub melihat Zhao Jinyu yang begitu berani dan semangat. Lalu, Zhao Jinyu pun menunjuk ke arah para penjaga sambil berkata, "Kau yang di sana, iya kau, dan kau juga, kalian semua akan mati." Mendengar perkataan Zhao Jinyu, para penjaga istana pun langsung tumbang sambil berkata, "Matilah aku, dia terlalu kuat, perutku sakit." Melihat para penjaga yang tampak menderita, Zhao Jinyu pun tersenyum sambil berkata, "Lemah sekali, ayo pergi, gadis kecil bodoh." Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Muloso pun tampak kesal dan berkata, "Jangan panggil aku gadis bodoh." Mendengar perkataan Muloso, Zhao Jinyu pun mengusap rambut Muloso sambil berkata, "Baik-baik, jangan marah." Melihat ekspresi Muloso yang menggemaskan, Zhao Jinyu pun tersenyum dan berkata di dalam hati, dengan penampilan naifnya yang sekarang, dia ini terlalu manis. Melihat Zhao Jinyu yang menatap sambil tersenyum, Muloso pun juga berkata di dalam hati, "Ini buruk, rambutku semuanya akan berantakan. Dia juga terlalu terang-terangan." Lalu, Zhao Jinyu pun menggenggam tangan Muloso sambil berkata, "Ayo, mari kita pulang." Sesampainya di kediaman rumah Duk Dingbang, Zhao Jinyu pun berkata, "Ayah, aku kembali." Melihat kehadiran Zhao Jinyu, sang ayah, Duk Dingbang melempar anak panah yang tertempel secari surat ke arah Zhao Jinyu dan berkata, "Kau masih tahu cara pulang ke rumah?" Dengar perkataan Duk Dingbang, Zhao Jinyu pun menangkap anak panah tersebut dan berkata, "Apa ayah mempersiapkan hadiah untuk kepulanganku?" Zhao Jinyu pun membaca secari surat itu dan berkata, "Apa ini?"
Isi dari surat tersebut adalah Playboy nomor 1 di dunia. Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Duk Dingbang pun tampak marah dan berkata, "Seluruh istana kekaisaran tahu jika kau menculik putri ketiga. Apa kau tahu berapa banyak pejabat sipil dan militer yang akan dikeluarkan untuk masalah ini?" Mendengar perkataan Duk Dingbang, Zhao Jinyu pun berkata, "Aku merasa terhormat atas gelar ini. Pertama-tama, aku ingin berterima kasih kepada diriku sendiri atas kerja kerasnya selama setahun." Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Duk Dingbang pun tampak kesal dan berkata, "Berhentilah bercanda. Lupakan. Untuk sekarang, mari kesampingkan masalah ini." Duk Dingbang pun memberi salam kepada Moluso dengan berkata, "Salam, Yang Mulia Putri." Dan Duk Dingbang pun melihat ke arah Moluso sambil berkata di dalam hati, "Persis seperti rumor yang beredar, putri ketiga memang sangatlah cantik. Sayang sekali, dia dilahirkan dengan keadaan bodoh." Lalu, Duk Dingbang pun berkata kembali kepada Moluso, "Aku sudah mempersiapkan cemilan untuk Yang Mulia. Seseorang, bawa Yang Mulia ke sana." Setelah Moluso pergi bersama seorang pelayan, Duk Dingbang pun menatap Zhao Jinyu sambil melipat kedua tangannya dan berkata, "Bocah, sekarang hanya ada kau dan aku. Katakan sejujurnya, apa yang kau lakukan tadi malam?" Mendengar perkataan Duk Dingbang, Zhao Jinyu pun tampak menghampiri perkarangan bunga mawar dan berkata, "Lupakan saja, aku gagal. Ini tidak bekerja." Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Duk Dingbang pun terkejut dan berkata, "Kau tidak bisa membunuhnya. Orang seperti apa yang bahkan tidak bisa kau bunuh?" Duk Dingbang pun menatap lekat-lekat Zhao Jinyu dan bercerita tentang masa lalunya Zhao Jinyu. "Bocah ini sangat ceroboh. Tapi aku tahu jika kemampuan seni bela dirinya sangatlah bagus. Bahkan aku tidak bisa melihat batasan kekuatannya. Setahun kemarin, perbatasan selatan dalam keadaan darurat. Suku Wisua membentuk sebuah pasukan untuk menjajah. Pelindung perbatasan selatan adalah putri tetuaku, kakak perempuan Zhao Jinyu, Zhao Rusang. Situasinya entah kenapa masih kritis. Tapi setelah Zhao Jinyu pergi ke sana, tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan tekanan di sana. Anak ini bahkan membawa kembali gigi makhluk buas paling kuat dari suku Wisua. Sejak saat itu, aku sadar jika kekuatannya lebih kuat daripada yang terlihat." Mendengar perkataan Duk Dingbang kepadanya, Zhao Jinyu pun berkata, "Ini hanya sedikit menyakitkan, jangan disebutkan itu lagi." Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Duk Dingbang pun berkata kembali, "Mari berbicara mengenai putri ketiga. Aku tahu sang kaisar tidak masalah jika kau membawa putri ketiga. Tapi dia akan mengirim beberapa pelayan ke rumah kami, mengatakan jika mereka harus memenuhi status royal. Kau pasti tahu jika di antara orang-orang itu pasti akan ada mata-mata kaisar." Mendengar perkataan Duk Dingbang, Zhao Jinyu pun melihat ke arah semak-semak dan berkata, "Pasti ada beberapa serangga yang masuk rumah kita ya. Aku tahu, aku akan mengurus masalah ini. Oh ya, ayah, apa kau pernah berpikir untuk membunuh Pak Tua dari keluarga Huang?" Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Duk Dingbang pun berkata, "Pak Tua Huang Yu, Menteri Perang Huang Yi. Jika dia bisa dibunuh semudah itu, kau pikir aku akan membiarkannya berkeliaran begitu saja? Kau tidak sadar jika sekarang Putri Huang mulai dikenal. Di samping itu, mereka didukung oleh Yang Mulia." Mendengar perkataan Duk Dingbang, Zhao Jinyu pun memetik bunga mawar merah sambil berkata, "Bagaimana jika aku mendapatkan informasi kalau Huang Yurong membesarkan serangga parasit di istana?" Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Duk Dingbang pun tampak terkejut dan berkata, "Membesarkan serangga parasit? Beraninya dia." Mendengar perkataan Duk Dingbang, Zhao Jinyu pun tersenyum dan berkata kembali, "Dia tidak hanya berani, dia juga ingin melibatkan Moluso lalu menjebak keluarga Zhao kita." Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Duk Dingbang pun terlihat kesal dan berkata, "Pikiran apa itu? Putri ketiga adalah gadis bodoh dan tidak tahu apapun mengenai membesarkan parasit. Lalu dia juga ingin menyeret keluarga kita ke dalamnya." Mendengar perkataan Duk Dingbang, Zhao Jinyu pun berkata, "Jangan khawatir ayah, serahkan saja padaku." Keesokan harinya, tampak Zhao Jinyu menatap ke arah jendela kediamannya. Lalu, tiba-tiba muncul seekor burung, dan Zhao Jinyu pun berkata, "Burung biru." Mendengar perkataan Zhao Jinyu, burung biru itu pun hinggap di tangan Zhao Jinyu dan berkata, "Burung biru di sini. Apakah ada perintah dari Pendeta Agung?" "Pendeta Agung, aku dengar kamu akan menikahi seorang putri bodoh. Apa itu benar? Mungkin, apa Anda memanggil saya untuk membereskannya?" Mendengar perkataan burung biru tersebut, Zhao Jinyu pun meramas burung biru tersebut dan menatapnya dengan tatapan menakutkan, sambil berkata, "Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membunuhmu berserta seluruh klanmu. Mengerti?" Mendengar perkataan Zhao Jinyu, burung biru itu pun tampak gemetaran dan berkata, "Pendeta Agung, aku hanya..." Burung biru tersebut pun terdiam menatap Zhao Jinyu yang tampak marah sambil berkata di dalam hati, "Pendeta Agung benar-benar marah. Sebelumnya, dia datang ke klan dan menghajar semua orang di sana. Dia mempunyai ekspresi yang sama saat 8 kepala naga ilahi berkepala 9 terpotong." Burung biru kecil itu pun melepaskan cengkraman dari Zhao Jinyu dan berkata kembali, "Ini salahku, ini salah pelayan, karena terlalu ikut campur." Mendengar perkataan burung biru tersebut,
Zhao Jinyu pun berkata, "Jangan ulangi kesalahan yang sama. Kali ini aku akan memaafkanmu. Tapi ingatlah, agar tidak mengatakan kata-kata seperti itu lagi." Mendengar perkataan Zhao Jinyu, burung biru itu pun berkata, "Baik." Lalu Zhao Jinyu pun berkata kembali, "Jangan khawatir, karena klanmu dan aku telah menjadi teman, dan aku juga telah menjadi perintah kedua ke klanmu. Aku tidak akan memperlakukanmu secara tidak adil, karena kau juga adalah cucu ketua klan. Jika kau bisa mendengarkan perintah dan melakukan pekerjaan dengan baik." Mendengar perkataan Zhao Jinyu, burung biru itu pun hinggap di bahu Zhao Jinyu. Melihat tingkah burung biru itu, Zhao Jinyu pun tersenyum dan berkata, "Bagus. Aku ingin bertanya, tetua mana dari klanmu yang bertanggung jawab atas para penganut ibu kota?" Mendengar perkataan Zhao Jinyu, burung biru berkata, "Dia adalah tetua ke-9. Mendengar jawaban dari burung biru itu, Zhao Jinyu pun tampak bingung dan berkata, "Tetua ke-9?" Lalu burung biru itu pun berkata kembali, "Penjagaan ibu kota benar-benar ketat. Ini selalu menjadi tanggung jawab tetua ke-9 yang mana ahli dalam bersembunyi. Tetapi, sejak Anda menjadi pendeta agung, tetua ke-9 telah mundur. Tapi pendaftaran penganut masih berjalan lancar." Mendengar perkataan burung biru tersebut, Zhao Jinyu pun bertanya, "Kalau begitu, mulai sekarang penganut di ibu kota akan mengikuti perintahku." Mendengar pertanyaan Zhao Jinyu, burung biru berkata, "Itu benar, sesuai perintah Anda." Mendengar perkataan burung biru itu, Zhao Jinyu berkata, "Bagus, jika seperti itu, Wang Yurong jelas tercatat dalam pendaftaran, bukan?" Mendengar perkataan Zhao Jinyu, burung biru itu pun menjawab, "Benar, saat tetua ke-9 masih berada di ibu kota, Wang Yurong memegang kontribusi tertinggi di antara penganut lainnya." Mendengar jawaban itu, Zhao Jinyu pun berkata, "Kerja bagus, Kaisar bodoh itu pasti tidak pernah mengira kawan tercintanya adalah penganut penyihir. Belum lagi kebencian di antara klan Zhao dan klan Huang, dia akan menjadi pijakan yang bagus. Sebentar lagi, aku akan melihatnya." Lalu, Zhao Jinyu pun bertanya kepada burung biru itu, "Apa kau membawa serangga beracun tak terwujudku?" Mendengar pertanyaan Zhao Jinyu, burung biru itu pun menjawab, "Iya, tentu saja." Melihat serangga beracun itu tampak menjijikkan, Zhao Jinyu pun terlihat mual dan berkata, "Aku masih belum ingin memakannya." Mendengar perkataan Zhao Jinyu, burung biru itu pun berkata, "Kalau begitu, saya akan menyegelnya lagi." Dan burung biru itu pun kembali menyimpan serangga beracun itu di dalam tubuhnya. Lalu, burung biru itu pun berkata, "Selesai, beritahu saya jika pendeta agung membutuhkannya." Mendengar perkataan burung biru tersebut, Zhao Jinyu tampak merasa shock. Di sisi lain, pada kamar Moluso, tampak sang pelayan keluar dari kamar tersebut dan berkata, "Yang mulia, pelayan yang setia ini akan pergi." Setelah pelayan tersebut keluar dari kamar Moluso, pelayan itu pun tersenyum sambil berkata di dalam hati, "Putri ketiga ini sama seperti yang dirumorkan, manis sekali." Melihat kepergian sang pelayan, Moluso pun berkata di dalam hatinya, "Dia akhirnya pergi. Seluruh bagian istana dijaga ketat. Selama beberapa tahun, aku sudah bertingkah seperti gadis bodoh. Mempunyai alat sihir di sampingku, sudah seperti keberuntungan beserta. Tapi tiba-tiba kepala batu itu membawaku. Untung saja, aku membawa alat sihir ini denganku." Moluso pun membuka alat sihir berupa kaca cermin miliknya dan berkata, "Yuan Ji, kalian sudah sampai mana?" Seorang wanita bernama Yuan Ji muncul dari alat sihir itu dan berkata, "Pemimpin roh, anggota klan dan saya telah sampai ibu kota. Kita akan bertemu dengan tuan ibu kota dalam beberapa hari. Jika ada hal lain, tambang Kalkedoni yang pemimpin beritahu sebelumnya telah ditempati oleh orang lain." Mendengar perkataan Yuan Ji, Moluso pun tampak terkejut dan berkata, "Apa?" Moluso pun terdiam dan terlihat cemas sambil berkata di dalam hatinya, "Tambang Kalkedoni adalah bagian paling penting dari tanah pemburuan rumah tangga kekaisaran. Ini seharusnya ditemukan oleh orang-orang dalam 7 atau 8 tahun lagi. Bagaimana tambang ini bisa ditempati oleh orang lain? Jangan bilang." Lalu Yuan Ji pun berkata kembali, "Tambang Kalkedoni sangatlah penting untuk klanku, para barbarian dari perbatasan selatan." Mendengar perkataan Yuan Ji, Moluso pun bertanya, "Perbatasan selatan? Apakah ini klan ilmu sihir?" Mendengar pertanyaan Moluso, Yuan Ji pun menjawab, "Benar, orang-orang yang menempati tambang Kalkedoni pasti berasal dari klan ilmu sihir. Sihir yang mereka gunakan berbeda dengan biksu utama biasa. Saya pasti tidak salah." Mendengar perkataan Yuan Ji, Moluso pun terdiam dan berkata di dalam hati, "Klan ilmu sihir selalu mempunyai orang yang sembunyi di ibu kota. Jika benar mereka, maka masih ada kesempatan. Jika mereka tahu lebih awal mengenai tambang Kalkedoni di tanah perburuan rumah tangga kekaisaran, kelihatannya aku berpikir terlalu berlebihan. Ada sedikit perbedaan antara dua kehidupan. Tidak perlu berpikir terlalu jauh. Aku juga dengar jika Tian Yaji terluka karena seorang ahli. Ini sama sekali tidak mirip dengan kehidupanku sebelumnya." Lalu, Moluso pun berkata kepada Yuan Ji, "Kumpulkan semua anggota klan. Tambang Kalkedoni bisa meningkatkan bakat kultivasi. Kita harus mendapatkannya apapun yang terjadi."
Tidak peduli siapapun yang mendukung mereka, tambang Kalkedoni, aku harus mendapatkannya. Mendengar perkataan Moluso, Yuanji pun berkata, Yuanji telah menerima perintah. Dengan bantuan pemimpin, kita pasti akan mendapatkan tambangnya. Mendengar perkataan Yuanji, Moluso pun berkata, aku tidak bisa ikut, kalian yang akan mengurusnya. Mendengar perkataan Moluso, Yuanji pun tampak bingung dan bertanya, kenapa? Mendengar pertanyaan Yuanji, Moluso pun berkata, tidak ada alasan khusus. Hanya saja, aku akan segera menikah. Aku tidak bisa pergi selama beberapa saat. Mendengar perkataan Moluso, Yuanji pun tersenyum dan berkata, jadi pemimpin akan segera menikah. Saya pikir. Lalu, Yuanji pun tampak tersadar dan berteriak. Mendengar teriakan dari Yuanji, Moluso pun berkata, pelankan suaramu, seseorang datang. Tiba-tiba, dari arah pintu kamar Moluso, Zhao Jinyu mendatangi Moluso sambil berkata, tuan muda ini telah datang. Melihat Moluso yang terduduk sambil memegang kaca bulat miliknya, Zhao Jinyu pun menghampiri Moluso dan berkata, aku tahu kamu sangat cantik, tapi kamu tidak perlu melihati cermin seharian kan? Zhao Jinyu pun mengambil cermin kecil milik Moluso dan berkata, tidak ada yang spesial dari cermin ini. Aku akan memberikanmu yang lebih baik. Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Moluso pun tampak kesal dan berkata, ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh ibuku. Mendengar perkataan Moluso, Zhao Jinyu pun mengembalikan cermin kecil milik Moluso sambil berkata, maafkan aku tidak tahu mengenai hal itu. Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Moluso pun tersipu malu dan berkata di dalam hati, seperti yang kuduga, dia hanya ingin bertingkah baik. Dan Moluso pun kembali berkata, jangan khawatir, aku memaafkanmu. Mendengar perkataan Moluso, wajah Zhao Jinyu pun tampak memerah dan berkata, kelihatannya kamu sama sekali tidak menyentuh makanannya. Apakah ini tidak cocok dengan seleramu? Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Moluso pun berkata, aku sedang menunggumu. Mendengar perkataan Moluso, Zhao Jinyu pun tampak bingung dan bertanya, kenapa menungguku? Moluso yang tersipu malu itu pun menjawab, bukankah itu suami istri? Itulah kenapa aku ingin memakannya bersamamu. Mendengar perkataan Moluso, Zhao Jinyu pun memegang dadanya dan berkata di dalam hati, sial, bagaimana aku bisa menahan keimutan ini? Lalu, Zhao Jinyu pun kembali berkata sambil memberikan sebuah bunga mawar kepada Moluso, itu benar, malam ini akan ada festival Lentera. Kamu belum pernah meninggalkan istana, kan? Bagaimana jika kamu pergi bersama denganku? Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Moluso pun terdiam dan berkata di dalam hati, dia mengajakku berkencan. Di sisi lain, sebuah ruangan pada istana, tampak seorang wanita sedang menulis di atas sebuah kertas. Wanita tersebut tampak terganggu dengan suara keramaian yang berada tak jauh dari istana. Wanita itu pun bertanya kepada pelayan istana, suara bising ini, apa terjadi sesuatu di luar sana? Mendengar perkataan wanita tersebut, sang pelayan pun berkata, kota sedang merayakan festival Lentera. Mendengar perkataan pelayan istana tersebut, wanita itu pun berjalan mendekati balkon istana dan berkata, festival Lentera? Mendengar perkataan wanita itu, pelayan tersebut pun berkata kembali, benar, setiap tahun pada tanggal 15 Agustus akan diadakan festival pertengahan musim gugur. Masyarakat pun mulai merayakan festival Lentera sebagai simbol dari reuni dan untuk merayakan panen musim gugur. Mendengar perkataan pelayan tersebut, wanita itu pun berkata, jadi begitu, ini akan sangat kacau karena ada terlalu banyak orang. Pasukan mata-mata pemberontak akan mengambil kesempatan untuk membunuhku. Mendengar perkataan wanita tersebut, pelayan istana berkata, ini, festival Lentera sangatlah penting. Semua masyarakat akan menantikan hari ini. Jika Anda tiba-tiba menghentikannya, saya memohon pada Yang Mulia untuk memikirkannya kembali. Mendengar perkataan pelayan istana tersebut, wanita itu pun menatap sang pelayan itu sambil berkata, penting. Lalu kenapa? Perasaan orang biasa tidak ada bandingannya dengan keselamatanku. Perintahkan seseorang untuk langsung membubarkan mereka. Mendengar perkataan wanita itu, pelayan istana pun tertunduk sambil berkata, pelayan ini harus mematuhi perintah Anda. Wanita tersebut pun kembali masuk ke dalam istana dan berkata di dalam hati, festival untuk merayakan reuni, konyol sekali. Setiap hal mengenai hal seperti itu tidak ada hubungannya denganku. Di tengah-tengah perayaan festival Lentera tersebut, tampak Moluso melihat lampu-lampu Lentera yang berterbangan di atas udara. Melihat lampu-lampu tersebut, Moluso berkata, cantik sekali. Jadi ini festival Lentera. Para preman kota yang melihat Moluso tampak berjalan sendirian, mereka pun berkata, hei, gadis rambut putih itu sepertinya dari klan asing. Jujur saja, aku mempunyai ide luar biasa. Kebetulan, aku juga. Mendengar perkataan para preman tersebut, Zhao Jinyu pun menghampiri mereka dan berkata, aku mempunyai pelajaran penuh hukuman di sini. Apakah kalian tertarik? Kemudian, para preman tersebut pun sudah terkapar lemas di sisi jalanan.
Si kecil bodoh, aku pergi sebentar untuk membeli sesuatu. Kenapa kamu tiba-tiba menghilang dari pandanganku? Moluso pun tampak senang dengan barang pemberian dari Zhao Jinyu dan berkata, "Oh, ini kincir angin." Mendengar perkataan Moluso, Zhao Jinyu pun tersenyum dan berkata kembali, "Apa kamu menyukainya? Ikuti aku, dan jangan berkeliaran. Masih banyak hal menyenangkan yang harus kita lakukan." Zhao Jinyu pun menghampiri toko-toko yang berada di festival tersebut. Dengan perasaan semangat, Zhao Jinyu berkata, "Karena kita sudah datang, kita harus menikmatinya. Ini tidak buruk, yang ini terlihat bagus. Sayang sekali, aku tidak membawa pelayan. Ini akan menghalangi performa tuan muda ini." Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Moluso pun menghampiri Zhao Jinyu dan berkata, "Menghamburkan uang itu buruk." Mendengar perkataan Moluso, Zhao Jinyu pun mematung dan berkata, "Apa kita memerlukan uang untuk membeli sesuatu?" Zhao Jinyu pun tampak berpikir dan berkata di dalam hatinya, "Terakhir kali aku mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu adalah saat kehidupanku sebelumnya." Zhao Jinyu pun kembali berkata sambil memberikan hasil belanjanya kepada Moluso, "Jangan khawatir, suamimu adalah sampah nomor 1 di ibu kota. Hati-hati saat membawa mereka." Lalu, Zhao Jinyu pun memakaikan topeng di kepala Moluso sambil berkata, "Putri yang telah lama tinggal di istana sudah bukan lagi seekor burung yang terjebak di istangkar. Lihatlah, apakah kamu menyukainya?" Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Moluso pun terdiam dan berkata di dalam hati, "Aneh, perasaan ini aku tidak mengerti. Aku belum pernah merasakannya di kehidupanku sebelumnya. Sensasi hangat ini, aku menyukainya." Tiba-tiba, di tengah perjalanan, muncul sebuah kereta kuda yang berjalan dengan cepat. Sang kusir yang membawa kereta tersebut pun berkata, "Minggir, beri jalan, jangan halangi jalan." Zhao Jinyu pun melindungi Moluso dengan berkata, "Hati-hati," sehingga tak sengaja, barang bawaan Moluso terjatuh berserakan di tanah. Moluso pun melihat ke arah kereta kuda yang tampak menjauh sambil berkata di dalam hati, "Apakah keretanya rusak? Atau seseorang sekarat? Atau apakah seluruh keluarga mereka akan dieksekusi?" Melihat seorang wanita yang berada di kereta kuda itu, Zhao Jinyu pun berkata, "Terlihat cantik. Aku akan segera kembali." Zhao Jinyu pun segera pergi meninggalkan Moluso di tengah-tengah festival. Melihat kepergian Zhao Jinyu, Moluso pun tampak bingung dan berkata di dalam hati, "Apa dia baru saja meninggalkanku untuk menemukan wanita lain?" Moluso pun terdiam di tengah-tengah keramaian festival dengan pandangannya yang tertunduk. Tiba-tiba, dari arah belakang, Zhao Jinyu pun kembali dan berkata, "Aku cuman pergi sebentar. Kenapa kamu terlihat sangat murung?" Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Moluso pun langsung menoleh ke asal suara dan Zhao Jinyu langsung memakaikan sebuah jubah berbulu putih kepada Moluso. Zhao Jinyu berkata, "Seperti yang kuduga, ini sangat cocok denganmu. Dengan ini, kamu tidak perlu khawatir orang lain mengetahui rambut putihmu kan? Meskipun begitu, aku sangat menyukainya. Ayo, masih ada banyak tempat yang perlu kita kunjungi." Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Moluso pun tampak tersenyum kembali dan berkata di dalam hati, "Ini milik orang yang baru saja lewat. Dia tidak mengabaikanku." Tiba-tiba, Moluso pun memeluk Zhao Jinyu sambil menyembunyikan wajahnya di dada milik Zhao Jinyu. Melihat tingkah Moluso, Zhao Jinyu pun tertawa dan berkata, "Apa yang terjadi? Apa kamu sangat tersentuh sampai tidak bisa mengatakan apapun?" Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Moluso pun tiba-tiba mencubit pinggang Zhao Jinyu dan berkata, "Jubah ini pernah digunakan wanita lain." Mendengar perkataan Moluso, Zhao Jinyu pun tersenyum dan berkata, "Tapi aku hanya melakukannya untukmu." Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Moluso pun memberikan ciuman ke arah pipi Zhao Jinyu, sehingga Zhao Jinyu tampak salah tingkah dan segera memborong jajanan toko untuk diberikan kepada Moluso. Melihat Zhao Jinyu yang memborong dagangannya, pemilik toko berkata, "Pelanggan, Anda belum membayar." Melihat tingkah Zhao Jinyu, Moluso pun tertawa geli dan berkata di dalam hati, "Aku berharap waktu berjalan lambat, karena semua ini tidak lagi ada hubungannya denganku." Kemudian, Zhao Jinyu dan Moluso pun pergi ke sebuah kafe sekedar untuk meminum teh dan mengobrol. Sesampai di kafe, mereka pun hanya terdiam mematung dan saling berkata di dalam hati, "Ngomong-ngomong, bukankah aku harus segera menemukan kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada dia? Bagaimana jika dia berpikir kalau aku adalah sampah?" Begitu pula dengan Moluso, ia terdiam sambil berkata di dalam hati, "Bagaimana jika dia percaya kalau aku ini gadis yang bodoh dan memutuskan untuk mencampakkanku?" Tiba-tiba, Zhao Jinyu pun memulai percakapan dengan berkata, "Ada sesuatu yang ingin kukatakan. Sebenarnya," mendengar perkataan Zhao Jinyu, Moluso pun melihat ke arah Zhao Jinyu dan berkata di dalam hati, "Apa kamu sebenarnya berpura-pura menjadi sampah? Aku sudah tahu dari awal. Lihat saja dirimu, karena aku melihatmu sangat tulus ingin perkara jujur. Aku akan memaafkanmu." Lalu, lonceng yang berada di kalung Zhao Jinyu bergerak, menandakan burung biru akan menyampaikan sesuatu. Zhao Jinyu pun memegang kalung itu sambil berkata di dalam hati, "Burung biru, sialan, kenapa dia mencariku di saat-saat seperti ini?" Zhao Jinyu pun berkata kepada Moluso, "Jadi aku perlu pergi ke toilet." Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Moluso pun berkata di dalam hati,
Dasar pengecut. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka aku yang akan melakukannya. Lalu Moluso pun juga berkata, tunggu sebentar, aku juga ingin mengatakan sesuatu padamu. Sebenarnya, mendengar perkataan Moluso, Jorginho pun melihat ke arah Moluso dan berkata di dalam hati, apa ini tentang dirimu yang berpura-pura bodoh? Selama ini aku sudah tahu. Tiba-tiba, benda sihir milik Moluso pun bergerak, sehingga Moluso pun tampak panik dan berkata di dalam hati, Yuanji, kenapa sekarang? Moluso pun berkata, aku juga perlu pergi ke toilet. Mendengar perkataan Moluso, Jorginho pun bangun dari duduknya dan berkata, kalau begitu, mari kita bertemu lagi nanti. Dengar perkataan Jorginho, Moluso pun tersenyum dan berkata, oke. Lalu, Jorginho dan Moluso malah pergi ke arah luar pintu kafe dan mereka pun saling memandang satu sama lain. Moluso pun tersenyum dan berkata, ini benar-benar kebetulan. Dengar perkataan Moluso, Jorginho pun bertanya, bukankah kamu ingin pergi ke toilet? Mendengar pertanyaan Jorginho, Moluso pun terdiam dan berkata, ibuku pernah memberitahuku sebelumnya, jika kita mempunyai kebudayaan, sebelum menikah, seorang wanita harus menjaga jarak dengan pengantin pria. Setelah mengatakan sesuatu kepada Jorginho, Moluso pun berkata di dalam hati, apa yang aku bicarakan? Dia pasti berpikir jika aku adalah orang aneh. Mendengar perkataan Moluso, Jorginho pun tampak bingung dan berkata di dalam hati, apa memang ada kebudayaan seperti ini? Tapi dia benar, kita harus menjaga jarak sebelum menikah. Lalu, Moluso pun bertanya kembali, ya, bagaimana denganmu? Kenapa kamu ada di sini? Mendengar pertanyaan Moluso, Jorginho pun tampak panik dan menjawab, ya, aku punya masalah. Jika tidak mendengar musik sebelum pergi ke toilet, akan menyebabkan sembelit. Jadi, aku harus pergi ke rumah teh yang mempunyai rombongan sandiwara. Setelah mengatakan sesuatu kepada Moluso, Jorginho pun terdiam dan berkata di dalam hati, apa yang sebenarnya aku bicarakan? Mendengar perkataan Jorginho, Moluso pun tampak heran dan berkata di dalam hati, kelainan rumit apa itu? Dia baik-baik saja kan? Aku harus menemukan cara untuk membawanya ke Dr. Klan. Kemudian, Jorginho pun berkata, kalau begitu, nanti aku akan menemuimu. Mendengar perkataan Jorginho, Moluso pun tersenyum dan berkata, oke. Melihat Moluso pergi meninggalkannya, Jorginho pun berkata, jangan berkeliaran, hati-hati, dan jangan sampai tersesat. Kemudian, Jorginho pun melanjutkan perjalanannya sambil berkata, sial, situasi memalukan apa ini? Tiba-tiba, muncul burung biru yang menghampiri Jorginho dan berkata, Pendeta Agung, aku di sini. Mendengar perkataan burung biru tersebut, Jorginho berkata, pastikan kau mempunyai situasi darurat sampai membuatku harus datang kemari. Jika tidak, aku akan menenggelamkanmu ke dalam cairan di bawah kakimu. Mendengar perkataan Jorginho, burung biru pun tampak ketakutan dan berkata, memang ada masalah. Ada pergerakan dari orang-orang yang Anda perintahkan untuk saya awasi. Mendengar perkataan burung biru, Jorginho berkata, klan Huang. Mendengar perkataan Jorginho, burung biru pun berkata kembali, benar, sore ini Wang Yorong meninggalkan istana. Saat setelah dia kembali ke kediamannya, dia bekerja sama dengan ayahnya, Menteri Huang, di ruang belajar. Mendengar perkataan burung biru, Jorginho pun berkata, sepertinya klan Huang tidak sabar ingin menjebak Moluso. Siapkan serangga beracun tak berbentuk. Setelah festivalnya berakhir, aku akan pergi ke kediaman Huang. Di sisi lain, Moluso pun juga mencari tempat yang aman dan berkata, tidak ada siapapun di sini, seharusnya aman. Moluso pun langsung mengeluarkan barang sihirnya dan bertanya, ada masalah apa? Dengar pertanyaan Moluso, Yuanji tampak kesal dan berkata, pemimpin roh, apa Anda bertemu suatu bahaya? Kenapa bawahan ini tidak bisa menghubungimu? Mendengar perkataan Yuanji, Moluso pun melipat kedua tangannya dan berkata, apa setiap waktu aku harus melapor kepadamu? Dengar perkataan Moluso, Yuanji berkata, saya tidak berani. Pemimpin, saya sudah mencapai ibu kota. Pemimpin bisa memberikan perintah ke berikutnya. Mendengar perkataan Yuanji, Moluso pun tampak berpikir dan berkata di dalam hati, sepertinya dia sudah sampai. Lalu, Moluso pun kembali berkata, baiklah, dalam 2 hari, aku akan menemukan seseorang untuk membawamu ke kediaman Zhao. Berapa hari lagi sampai bala bantuan mencapai tempat itu? Mendengar perkataan Moluso, Yuanji berkata, untuk memastikan tidak ada yang salah, Jenderal Besar Yusi itu memutuskan untuk bekerja sama. Dan itulah kenapa ini hanya memerlukan beberapa hari lagi. Mendengar perkataan Yuanji, Moluso pun tersenyum sambil berkata, jadi Yusi datang juga. Yusi dan aku berada di alam dan di antara para ahli di klan. Aku senang dia bisa hadir kali ini. Saat waktunya tiba, Taman Kalkedoni akan menjadi milikku. Sesuatu bisa salah jika aku menundanya. Mendengar perkataan Moluso, Yuanji berkata, baik pemimpin. Kemudian, Moluso dan Jorginho pun bertemu kembali. Mereka terlihat bergandengan tangan, menyusuri keramaian festival Lentera tersebut. Lalu, Jorginho pun tiba-tiba berkata, waktu berjalan cepat. Mendengar pertanyaan Jorginho, Moluso bertanya, apa ini sudah waktunya kembali? Mendengar pertanyaan Moluso, Jorginho menjawab, iya, dan juga tugas protokol dari istana akan datang besok. Mendengar perkataan Jorginho, Moluso berkata, tugas protokol, aku membencinya. Kita akan datang lagi di festival berikutnya. Bagaimana? Mendengar perkataan Moluso, Jorginho berkata, tentu saja. Moluso pun tersenyum dan berkata, warga negara Zhao tidak akan menipu warga negara Zhao lainnya kan? Mendengar perkataan Moluso, Jorginho pun tersenyum dan berkata, Jorginho tidak akan berbohong pada Moluso. Tiba-tiba, Jorginho pun menghilang dari pandangan Moluso. Jorginho segera pergi dengan melompat ke arah atap kuil dan berkata kepada burung biru, kau membawa serangga beracun tak berbentuknya kan? Mendengar perkataan Jorginho, burung biru berkata, tentu saja, Pendeta Agung. Di kediaman istana,
tampak Huang Yurong sedang berjalan bersama dengan pelayan istana. Lalu, Huang Yurong melihat sang ayah dan berkata, "Ayah, kenapa kamu ada di sini?" Mendengar perkataan Huang Yurong, Wang Yu tertawa dan berkata, "Salam kepada Yang Mulia." Mendengar perkataan Wang Yu, Wang Yurong pun berkata, "Ayah, apa yang kamu lakukan? Kita adalah keluarga." Mendengar perkataan Wang Yurong, Wang Yu berkata, "Kita tidak bisa mengabaikan etika." Di atas atap kuil, Zhao Jinyu dan burung biru melihat gerak-gerik mereka dan burung biru pun bertanya, "Pendeta Agung, kenapa Pak Tua itu menjadi penuh hormat saat menyapa putrinya sendiri?" Mendengar pertanyaan burung biru itu, Zhao Jinyu berkata, "Dasar bodoh, ikan kuning tua ini jelas sedang berhati-hati. Apa kau melihat pelayan itu? Aku yakin dia adalah mata-mata kaisar. Karena itulah menjadi waspada bahkan di rumahnya sendiri. Dia tidak memberikan yang lain kesempatan untuk bergosip. Benar-benar orang yang menakjubkan." Setelah mengatakan itu, Zhao Jinyu pun berkata di dalam hati, semuanya tahu jika kekuatan militer ada di dalam klan Zhao, yang mana membuat mereka berpikir jika militer perang tidak mempunyai otoritas. Tapi, melihat kehidupan sebelumnya, Wang Yu adalah orang yang berbakat. Bahkan, setelah Mou Luso menjadi kaisar, dia tetap menjaga kegunaannya. Lalu, Zhao Jinyu pun berkata kembali, "Aku akan menemukan kesempatan untuk menyelidikinya. Jika dia loyal terhadap Ji Xinghe, maka aku tidak punya pilihan lain selain membunuhnya. Tapi, jika dia tidak, maka dia bisa berjanji." Mendengar perkataan Zhao Jinyu, burung biru tampak bingung dan bertanya, "Rencana apa yang Pendeta Agung maksud?" Mendengar pertanyaan burung biru, Zhao Jinyu menjawab, "Aku akan memulai dari anak-anaknya, berikan serangga beracun tak berbentuk." Tampak Huang Yu berjalan pelan di belakang para gadis istana. Lalu, Huang Yu pun melihat ke arah atap kuil dan berkata, "Apa aku salah lihat?" Burung biru pun hinggap di atas dahan pohon, memperhatikan gerak-gerik selir Huang Yurong. Dan Huang Yurong pun berjalan sendirian dan berkata, "Kenapa tidak ada lampu yang menyala di lorong? Dasar sekumpulan orang pemalas." Tiba-tiba dari arah depan, tampak seorang sedang berdiri di depan lorong tersebut. Melihat akan hal tersebut, Yurong berkata, "Siapa di sana? Ayah?" Wang Yurong pun mendekati seseorang itu dan berkata, "Ada apa ya? Bukankah ayah baru saja kembali? Kamu membuatku takut saja." Mendengar perkataan Yurong, pria itu yang diketahui adalah Zhao Jinyu berkata, "Kenapa kau tidak melihat baik-baik siapa diriku?" Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Wang Yurong pun tampak terkejut dan berkata, "Kau bukan ayahku. Siapa kau? Jangan mendekat." Mendengar perkataan Wang Yurong, Zhao Jinyu pun berubah bentuk menjadi seorang Huang Yurong dan tersenyum sambil berkata, "Kau pikir siapa aku ini?" Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Yurong berkata, "Serangga beracun tak berbentuk." Mendengar perkataan Yurong, Zhao Jinyu mengeluarkan sebuah benda sambil berkata, "Kelihatannya kau tahu apa ini. Kalau begitu, kau pasti juga tahu dengan yang satu ini." Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Yurong pun tampak terkejut dan berkata, "Token utusan." Huang Yurong pun segera bertekuk lutut di hadapan Zhao Jinyu dan berkata, "Pengikut penyihir, Huang Yurong, menunggu perintah utusan." Lalu, Wang Yurong pun berkata di dalam hati dengan perasaan kesal, "Kenapa ini terjadi? Klan penyihir sudah lebih dari setahun tidak menghampiriku. Aku kira sudah berpisah dengan mereka. Tapi mereka tetap saja datang kemari. Serangga beracun Natalku masih ada di tangan mereka. Mou Luso dan penyihir, meskipun aku seorang istri bangsawan, kenapa hidupku sangat sulit?" Kemudian, Wang Yurong pun bertanya kepada Zhao Jinyu. Pelayan ini ingin bertanya, "Utusan yang sebelumnya saya temui, sepertinya bukan orang yang terpercaya Anda." Mendengar pertanyaan Wang Yurong, Zhao Jinyu menjawab, "Di dinasti Zhao, kemanapun aku pergi, mengikut penyihir dari tempat itu harus mengikuti perintahku. Mulai sekarang, di ibu kota, aku satu-satunya utusan yang perlu kau kenal." Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Wang Yurong pun terdiam dan berkata di dalam hati, "Utusan sebelumnya mempunyai tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Mendengar dari bicaranya, orang ini pasti lebih luar biasa. Tapi siapa dia?" Lalu, Wang Yurong pun menatap ke arah Zhao Jinyu dan berkata, "Saya ingin tahu kenapa utusan menghampiri saya. Apakah ada masalah?" Mendengar perkataan Wang Yurong, Zhao Jinyu pun berjalan melewati Yurong dan berkata, "Aku dengar jika kau merawat serangga beracun dan sudah terbongkar." Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Wang Yurong berkata, "Utusan tidak perlu khawatir. Pelayan ini akan mengatasinya. Saya sudah memutuskan untuk menjebak putri ketiga, Mou Luso, untuk kejadian ini." Mendengar perkataan Wang Yurong, Zhao Jinyu pun tersenyum dan melirik ke arah Yurong sambil berkata, "Kau memang punya banyak trik. Tapi apa kau tahu, Mou Luso sangat penting bagi klan kita. Keinginan klan kita untuk bersatu dengan klan kuno utara tidak akan bisa terwujud tanpa adanya Mou Luso. Kok berani bersikap seenaknya sendiri dan mengacaukan rencana besarku?" Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Wang Yurong pun bersujud ketakutan dan berkata, "Tidak, saya tidak berani. Saya seharusnya mendengar perkataan utusan." Mendengar perkataan Wang Yurong, Zhao Jinyu pun menghampiri Yurong sambil tersenyum dan berkata, "Karena rumornya sudah disebar oleh saudaramu, buatlah dia memakan serangga beracun kemarahan ini. Sedikit informasi, serangga jenis ini katanya akan memakan hati dan jiwa seseorang, yang mana membuat mereka gila." Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Wang Yurong pun berkata, "Utusan, Anda ingin saya dengan tangan saya sendiri?" Mendengar perkataan Wang Yurong, Zhao Jinyu pun kembali berkata, "Benar, jangan lupa, serangga beracun Natalku ada di tangan kami. Tentu saja, kau bisa membalaskan dendam kapanpun kau mau. Atau, kau bisa bekerja sama dengan kami. Jika kau melakukan kerja bagus, penyakit kakakmu mungkin bisa disembuhkan." Zhao Jinyu pun melempar sebuah lonceng ke arah Wang Yurong dan berkata,
Kau bisa menggunakan lonceng serangga untuk menghubungiku. Jangan lupa untuk menggunakan serangga beracun kemarahan. Ingatlah malam ini, jika saudaramu tidak menjadi gila, kau yang akan menggantikannya. Keesokan paginya, sang ayah, Lu Dimbang, melihat putranya Zhou Jinyu yang masih tertidur pulas di kasurnya. Kemudian, Lu Dimbang pun membuka tirai kamar Zhou Jinyu lebar-lebar agar cahaya matahari masuk ke dalam kamarnya itu. Lu Dimbang pun segera menarik selimut Zhou Jinyu dan Zhou Jinyu pun berteriak, "Matahari, tidak!" Mendengar perkataan Zhou Jinyu, Lu Dimbang pun tampak kesal dan berkata, "Tidur terus. Kau kira sekarang jam berapa? Tugas protokol istana akan segera tiba." Mendengar perkataan Lu Dimbang, Zhou Jinyu berkata, "Biarkan saja mereka datang. Apa masalahnya?" Mendengar perkataan Zhou Jinyu, Lu Dimbang pun kembali berkata, "Mereka adalah mata-mata kaisar. Kau bilang aku menanganinya. Apa kau punya rencana? Kita akan menyingkirkannya atau tidak?" Mendengar perkataan Lu Dimbang, Zhou Jinyu pun menarik kembali selimutnya dan berkata, "Menyingkirkan apa? Masyarakat normal tidak boleh berpikir mengenai bertarung dan membunuh. Aku adalah orang yang bersih. Dan aku akan membawa para petugas itu keluar. Tidak masalah, benar kan?" Mendengar perkataan Zhou Jinyu, Lu Dimbang pun berkata, "Membangun apa? Hah? Tidak ada lagi kediaman putri. Apa kau tidak tahu?" Mendengar perkataan Lu Dimbang, Zhou Jinyu pun tampak bingung dan bertanya, "Hah? Kenapa? Apa ada masalah?" Mendengar pertanyaan Zhou Jinyu, Lu Dimbang pun menjawab, "Istana mengatakan jika ada masalah dengan tanah kekaisaran, mereka tidak bisa menemukan tanah yang cocok." Mendengar perkataan Lu Dimbang, Zhou Jinyu berkata, "Jika sekarang masih belum ada, lalu kenapa kita tidak menunggu sampai ada?" Mendengar perkataan Zhou Jinyu, Lu Dimbang pun berkata, "Kalau begitu, lebih baik kau menunggu sampai kehidupan selanjutnya." Mendengar perkataan Lu Dimbang, Zhou Jinyu pun menjadi lusuh dan berkata, "Sebagai seorang suami, aku bahkan tidak punya kediamanku sendiri. Orang sampah macam apa aku ini? Apa maksud mereka dengan harus mempunyai kehormatan bangsawan? Kaisar bodoh jelas tidak takut kehilangan reputasinya." Mendengar perkataan Zhou Jinyu, Lu Dimbang pun berkata, "Nak, apa kau terlalu sering berakting sampai lupa dirimu sendiri yang sebenarnya?" Tiba-tiba terdengar suara dari pelayan kerajaan. Pelayan Hai telah datang. Tampak Kasim Hai keluar dari kendaraannya dan Kasim Li pun berkata, "Akan saya pimpin, silahkan." Mendengar perkataan Kasim Li, Kasim Hai pun berkata, "Baiklah." Lalu Kasim Li pun menghampiri Lu Dimbang dan berkata, "Duk Zhao, Tuan Muda Zhao, terima kasih atas sambutannya." Mendengar perkataan Kasim Li, Lu Dimbang pun berkata, "Terima kasih atas kerja kerasnya, Kasim Li." Kemudian Kasim Hai pun tersenyum dan berkata, "Duk Zhao, selamat." Mendengar perkataan Kasim Hai, Duk Zhao pun juga tersenyum dan bertanya, "Apa yang membuat Kasim Hai datang ke hari ini? Saya kira hanya Kasim Li yang akan datang." Lalu, Lu Dimbang pun berkata di dalam hatinya, Hai Qingyan sebagai Kasim utama tertinggi, dia menjadi orang yang paling dipercaya kaisar. Orang-orang bahkan memanggilnya separuh saudara. Tapi, dia sudah separuh baya. Akhir-akhir ini, dia jarang keluar istana. Kenapa dia datang hari ini? Mendengar perkataan Lu Dimbang, Kasim Li pun berkata, Tuan sudah hidup bahagia dan harapannya sudah sedikit berubah. Saat mendengar kabar pernikahan, dia langsung ingin datang kemari. Mendengar perkataan Kasim Li, Kasim Hai pun juga berkata, Duk Zhao, saya tidak punya banyak waktu. Mari bahas masalah pelayan dulu. Nanti kita akan membicarakan hal lain. Mendengar perkataan Kasim Li, Duk Dimbang pun tersenyum dan berkata, tentu saja, mohon bantuan yang Kasim Hai. Kasim Hai pun berjalan melewati Zhou Jinyu dan seketika menatapnya dengan tatapan yang tajam. Zhou Jinyu pun terdiam dan menoleh ke arah Kasim Hai sambil berkata di dalam hati, Kasem tua ini, di tengah hari seperti ini, dia berani menunjukkan niat membunuhnya padaku. Kasim Hai dan para pelayan istana pun berjalan menuju kamar Moluso, dan Kasim Hai menghampiri Moluso sambil memberi hormat dan berkata, Yang mulia, sudah lama sekali, bagaimana kabarmu? Mendengar perkataan Kasim Li, Moluso pun berkata, Aku kira kau tidak datang. Sebelumnya, saat ibuku berharap agar kau menemuinya di saat terakhir, kau tidak pernah datang. Kau terlalu sibuk mengikuti dan melayani Ji Xinghe yang membunuh ibuku. Mendengar perkataan Moluso, Kasim Hai pun berkata, Yang mulia, merupakan hal yang mustahil untuk menyimbangkan kesetiaanku kepada kedua sisi. Jika Yang Mulia ingin membalas dendam, lakukan saja. Dan juga, orang yang Anda minta telah datang. Masuklah. Mendengar perkataan Kasim Li, Yuan Ji pun memasuki kamar Moluso dan berkata, Baik, rambut milik Yuan Ji yang awalnya putih diwarnai hitam untuk menghindari perhatian orang-orang. Yuan Ji pun memberi hormat dengan berkata, Yuan Ji di sini. Mendengar perkataan Yuan Ji, Moluso pun berkata, Yuan Ji, ingatlah, mulai sekarang, kau akan menjadi pelayan pribadiku. Ingatlah, jangan pernah menyebarkan identitasmu sebagai klan leluhur musim semi. Kau mengerti? Mendengar perkataan Moluso, Yuan Ji pun tersenyum dan berkata, Baik, dan juga saya ingin berterima kasih kepada Tuan karena telah membawa saya masuk. Mendengar perkataan Yuan Ji, Moluso pun berkata, Berterima kasih kepadanya. Apa kau tahu siapa dia? Dia adalah pria milik Ji Xinghe yang paling berharga, Kasim Hai Qingyan. Mendengar perkataan Moluso, Yuan Ji pun terlihat kesal dan berkata, Apa? Kau adalah Hai Qingyan? Kau masih berani menampakkan wajahmu di sini? Sebelumnya kau mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan pemimpin roh. Dasar pengkhianat. Mendengar perkataan Yuan Ji, Kasim Hai pun berkata, Aku tidak akan memberi satupun alasan untuk yang terjadi sebelumnya. Mendengar perkataan Kasim Hai, Yuan Ji pun mengeluarkan kekuatan spiritualnya dan berkata, Omong kosong, hari ini aku akan menggunakanmu untuk memperingati jiwa pemimpin roh sebelumnya.
Yuan Ji pun memberikan serangan ke arah Kasim Hai. Tetapi serangan Yuan Ji pun cukup lemah untuk mengenai Kasim Hai. Yuan Ji pun terdiam dan berkata di dalam hati, "Apa? Pak tua ini, kultivasinya kuat. Aku bahkan tidak bisa menyerangnya." Yuan Ji pun terjatuh akibat pelindung kultivasi milik Kasim Hai. Melihat insiden tersebut, Moluso pun segera berkata, "Kasim Hai, berhenti." Mendengar perkataan Moluso, Kasim Hai pun berkata, "Maaf atas kerancanganku. Sekarang sudah larut. Saya juga harus kembali ke istana. Tapi sebelum itu, Yang Mulia, izinkan saya untuk ikut campur. Zhou Jinyu yang terkenal karena ketidakgunaannya, jika Yang Mulia tidak bersedia menikahinya, aku bisa." Mendengar perkataan Kasim Hai, Moluso pun menatap tajam ke arahnya dan berkata, "Aku tidak akan meragukan perkataanmu. Mengenai hal ini, aku tahu apa yang kulakukan dan tidak memerlukanmu untuk ikut campur." Mendengar perkataan Moluso, Kasim Hai pun terkejut dan berkata di dalam hati, "Yang Mulia, jangan bilang kau serius mengenai ini." Lalu Kasim Hai pun berkata, "Saya hanya..." Mendengar perkataan Kasim Hai, Moluso pun berkata kembali, "Sudah kubilang kau tidak perlu khawatir. Pergilah ke tempatmu berasal." Mendengar perkataan Moluso, Kasim Hai pun tampak tak percaya sambil berkata di dalam hati, "Sejak kecil, Yang Mulia selalu mengurung diri di istana. Dia tidak pernah berinteraksi dengan pria sebelumnya." Dan bilang jika dia telah ditipu oleh Zhou Jinyu. Setelah memikirkan itu, Kasim Hai pun berkata, "Baik." Kemudian, setelah Kasim Hai pergi dari ruangan tersebut, Yuan Ji pun berkata, "Pemimpin roh, apa kita akan membiarkannya pergi begitu saja?" Mendengar perkataan Yuan Ji, Moluso pun berkata, "Fondasi kita masih tidak stabil. Kita akan membiarkannya dulu." Mendengar perkataan Moluso, Yuan Ji pun berkata kembali, "Tapi, ini sedikit aneh. Kultivasinya cukup kuat. Dia bisa saja memudahkan penampilannya, tapi kenapa?" Mendengar perkataan Yuan Ji, Moluso pun berkata, "Bagaimana mungkin aku tahu?" Kemudian, Moluso pun membaca sebuah surat dari Kasim Li yang berada di atas meja. Isi surat tersebut berisi, "Yang Mulia, sudah lama sekali. Aku sangat bahagia saat menerima surat rahasia dari Yang Mulia. Aku selalu berpikir jika akan bertemu lagi. Tapi, karena Yang Mulia minta bantuanku, aku harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Semakin lama aku hidup, semakin aku menyesali perbuatanku. Semenjak saat itu, aku selalu malu dan menyesal. Jika aku berhenti dalam menjaga penampilan mudaku, agar hati pengejutku setara dengan penampilan jelekku, aku membiarkanmu mengetahui ini, bukan karena hal lain, tapi hanya berharap agar saat aku bertemu Yang Mulia tidak muak terhadapku. Kedepannya, jika kamu memerlukan bantuan, aku akan melakukan yang terbaik. Dari Hai Qingyan." Moluso pun membawa Yuan Ji ke kamarnya dan berkata, "Kau akan tidur di kamar samping. Mulai sekarang, kau harus selalu di sisiku. Dan kau tidak perlu sopan saat tidak ada siapapun." Mengenai perkataan Moluso, Yuan Ji pun terlihat bahagia dan berkata, "Baik, tempat ini sangat dekat sampai aku berpikir jika tinggal di bangunan yang sama dengan pemimpin roh." Lalu, Yuan Ji pun berkata dengan nada seriusnya kepada Moluso, "Ada kemajuan mengenai masalah yang sedang kuinvestigasi. Berdasarkan informan, putra kedua klan Huang karena suatu alasan telah menjadi gila kemarin malam." Mendengar perkataan Yuan Ji, Moluso pun terkejut dan berkata, "Gila?" Mendengar perkataan Moluso, Yuan Ji pun berkata kembali, "Benar, dan ada kemungkinan seseorang meracuninya." Mendengar perkataan Yuan Ji, Moluso pun terdiam dan berkata di dalam hati, "Karena kemarin aku tidak bisa meracuninya, aku jadi menaikkan kewaspadaanku. Tapi jika seperti ini, masalahnya dianggap terselesaikan." Lalu, Yuan Ji pun berkata kembali dengan matanya yang berbinar-binar, "Oh ya, aku pernah melihat tuan muda dari jauh, pria yang sangat tampan. Pemimpin roh benar-benar beruntung." Mendengar perkataan Yuan Ji, Moluso pun tampak tersipu malu dan berkata, "Yah, aku pikir begitu. Ini bukan apa-apa, dan menikah adalah hal yang merepotkan." Mendengar perkataan Moluso, Yuan Ji berkata, "Tapi, ada yang tidak dimengerti bawahan ini. Tuan muda sangatlah bagus, tapi kenapa membiarkan wanita lain mencobanya dulu sebelum menikah? Apakah itu berarti hal itu?" Lalu, di sisi lain, di tempat Zhou Jinyu berada. Setelah Kasim Li memandang sinis ke arahnya tadi, Zhou Jinyu pun tampak mondar-mandir sambil berkata, "Apa masalah Kasim tua itu? Kenapa dia menunjukkan niat membunuh di saat kita baru bertemu? Dia bahkan membawa seseorang dari kediaman Moluso. Dia tidak dalam bahaya kan? Apa yang harus aku lakukan?" "Tunggu sebentar. Saat ini, aku bermain peran sebagai sampah tidak berguna. Kenapa aku peduli dengan etika dan peraturan bodoh? Benar, lewati saja." Zhou Jinyu pun segera mendatangi para inspektur yang menjaga perkarangan rumahnya. Melihat Zhou Jinyu muncul, salah satu inspektur itu pun berkata, "Bisakah kamu tahu untuk apa Tuan Muda Zhao kemari?" Mendengar perkataan inspektur tersebut, Zhou Jinyu pun berkata di dalam hati, "Mereka sudah menungguku, tapi ini adalah rumahku." Lalu, Zhou Jinyu pun berkata, "Cuacanya cerah, jadi aku ingin mengajaknya berkeliling dan mengagumi bunga." Mendengar perkataan Zhou Jinyu, inspektur tersebut pun berkata, "Maafkan saya, untuk sekarang, area ini dilarang untuk dimasuki. Sebelum pernikahan Anda, Tuan Muda dilarang bertemu dengan putri ketiga. Apa Tuan Muda Zhao tidak mengetahuinya? Jika Tuan Muda kemari untuk mengagumi bunga, kenapa tidak pergi ke tempat yang ada banyak bunga sendiri?" Mendengar perkataan inspektur tersebut, Zhou Jinyu pun tampak khawatir dan berkata di dalam hati, "Sekarang apa? Paksa masuk. Tapi jika aku menggunakan kekuatan spiritualku, aku akan membeberkan kemampuanku dalam berkultivasi." Lalu, Zhou Jinyu pun terlihat kesal dan berkata, "Kalian yang memaksaku melakukan ini. Apa kalian pernah mendengar mengenai seni pemurnian tubuh? Menusuk dari belakang?" Mendengar perkataan Zhou Jinyu, inspektur itu pun tampak terkejut dan berkata, "Tuan Muda Zhao,
Jorginho pun melakukan aksi gilanya sambil berkata, "Membelah pantat, teknik spesial, kematian ribuan tahun." Jorginho pun menyerang inspektur tersebut dengan teknik pembelah pantat miliknya. Melihat akan hal itu, para inspektur yang lain pun tampak marah dan berkata, "Dasar tidak sopan, apa yang kau lakukan? Sialan, kami akan melindungi kesucian putri ketiga." Mendengar perkataan para inspektur tersebut, Jorginho pun kembali menyerang sambil berkata, "Kenapa kalian melindungi kesucian seorang wanita dari suaminya sendiri?" Sementara itu, Tapak Kasimhai dan Duk Zhao sedang mengobrol empat mata. Kasimhai pun memulai percakapan dengan berkata, "Aku akan menginap di kediaman Zhao untuk beberapa waktu. Karena itu, aku memerlukan izin dari Tuan Karna ini." Mendengar perkataan Kasimhai, Duk Zhao pun berkata, "Kenapa harus melakukannya? Kita semua adalah keluarga." Mendengar perkataan Duk Zhao, Kasimhai pun kembali berkata, "Hari kedua dari bulan kedua akan menguntungkan. Kenapa kita tidak mengadakan pernikahannya di hari itu? Bagaimana menurut Tuan?" Mendengar perkataan Kasimhai, Duk Zhao pun tersenyum dan berkata, "Jadi akan ada arti bulan dalam pernikahan. Aku tidak akan keberatan dan menyerahkan semuanya kepada keputusan yang mulia." Setelah berkata, Duk Zizong pun berkata di dalam hatinya, "Memangnya aku bisa menentang keputusan Jisinghe? Sialan bodoh itu." Mendengar perkataan Duk Zhao, Kasimhai pun menepuk tangannya dan berkata, "Kalau begitu, sudah ditentukan. Ada satu lagi, Lian Er. PR, kemarilah. Mereka berdua akan menemani Tuan Muda dalam percobaan pernikahannya. Setelah mereka menghabiskan satu malam dengan Tuan Muda Zhao, mereka akan melaporkan kesehatan fisiknya kepada istana." Mendengar perkataan Kasimhai, Duk Zhao pun menutup cangkir teh miliknya dan berkata di dalam hati, "Aku hampir lupa hal ini. Merupakan hal bagus bagi Yesinghe karena masih peduli dengan reputasinya. Mengirimkan dua wanita cantik ini untuk mengetes putraku. Tapi, jika dia mengirimkan dua pelayan tua, aku takut putraku akan mengeluarkan kartunya lebih awal daripada yang diperkirakan. Dia pasti sudah mulai memberontak." Tiba-tiba dari arah luar, sang pelayan menghampiri Duk Zhao dan berkata, "Tuan, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Tuan Muda, dia menyerang petugas inspektur." Mendengar perkataan sang pelayan tersebut, Duk Zhao pun tampak terkejut dan berkata, "Apa yang terjadi?" Mendengar perkataan Duk Zhao, pelayan itu pun berkata kembali, "Saya juga tidak tahu." Duk Zhao pun segera berlari, mendatangi Jorginho sambil berkata, "Dasar anak bodoh, selalu menyebabkan masalah untukku." Tampak, Jorginho sudah menyerang semua petugas inspektur dengan teknik pembelah pantat miliknya. Jorginho pun mendekati ke salah satu inspektur, dan inspektur tersebut pun berkata, "Jangan mendekat, jika kau mendekat, aku akan berteriak." Mendengar perkataan inspektur tersebut, Jorginho berkata, "Berteriaklah sesukamu, tetap saja, tidak akan ada yang datang." Melihat aksi gila dari Jorginho, Duk Zhao pun tampak syok dan berkata, "Apa? Dasar bocah, berhenti." Setelah mendengar itu, Jorginho pun menghentikan aksi gilanya. Ketua inspektur pun tampak kesal dan berkata, "Kalian akan menerima hukuman surgawi. Aku tidak pernah melihat seseorang menindas sampai seperti ini." Mendengar perkataan ketua inspektur tersebut, rekan dari inspektur itu pun berkata, "Aku sudah hidup hampir selama setengah abad. Aku tidak pernah dipermalukan seperti ini." Mendengar perkataan rekannya, sang ketua inspektur berkata kembali, "Tunggu saja, aku pasti akan melaporkan masalah ini dan menghukummu." Mendengar perkataan sang ketua inspektur, Duk Zhao pun berkata, "Tidak butuh, aku akan menghukumnya sekarang juga." Duk Zhao pun segera meninju wajah Jorginho, sehingga Jorginho pun pingsan di tempat, dan Duk Zhao pun langsung membawa Jorginho ke tempat yang aman. Duk Zhao pun menyerang Jorginho dan mengempaskannya, lalu berkata, "Berhentilah berpura-pura, bangun, kita harus berbicara. Apa kau sudah tahu tentang gadis yang dikirim istana sebagai pasangan percobaanmu? Mereka pasti akan memintamu untuk menyelesaikan percobaannya dalam beberapa hari. Apa kau sanggup?" Mendengar perkataan Duk Zhao, Jorginho pun terbangun dari pingsannya dan berkata, "Itu, bisakah ayah membantuku menolak mereka?" Mendengar perkataan Jorginho, Duk Zhao pun tersenyum dan berkata di dalam hati, "Semuanya berpikir jika putraku adalah playboy, tapi anak ini..." Lalu, Duk Zhao pun berkata, "Baiklah, tentu, aku tidak pernah berniat menyiapkan mereka. Bagaimana jika salah satu dari mereka hamil?" Mendengar perkataan Duk Zhao, Jorginho pun berkata, "Aku tahu, berdasarkan peraturan, aku harus menikahi mereka jika itu terjadi. Kemudian, Kaisar bahkan akan tahu warna dalaman yang kau gunakan. Kenapa Pak Tua Besum itu tertarik dengan bawahan kita ya?" Mendengar perkataan Jorginho, Duk Zhao pun membuang nafasnya dan berkata, "Berhentilah bercanda. Pernikahan percobaan ini direncanakan oleh Kaisar. Tidak mudah untuk menolak mereka. Apa kau punya rencana?" Mendengar perkataan Duk Zhao, Jorginho pun menggigit jarinya dan berkata, "Tentu saja, 10 hari. Bantu aku menahan mereka selama 10 hari, dan aku pasti akan menyelesaikannya." Mendengar perkataan Jorginho, Duk Zhao pun berkata, "10 hari? Ya, itu mungkin. Tapi bagaimana kau bisa sangat percaya diri? Aku tidak bisa memastikan jika mereka tidak mencoba menyelinap ke kamarmu di malam hari." Nah, mendengar perkataan Duk Zhao, Jorginho pun tersenyum dan tertawa dengan berkata, "Hehe." Melihat ekspresi Jorginho, Duk Zhao pun tampak kesal dan berkata, "Hehe, matamu hehe. Sudah berapa kali kau bilang serahkan padaku? Kau bisa melakukannya atau tidak?" Kemudian, malam harinya, Jorginho pun mendatangi kamar milik Moluso dan berkata, "Sore." Mendengar perkataan Jorginho, Moluso pun bertanya, "Kenapa kamu di sini?" Jorginho pun menjawab, "Ada banyak alasan, tapi singkat ceritanya, saat ini aku tidak punya tempat tinggal. Apakah nona cantik ini bisa mengizinkanku tinggal di sini?" Di sisi lain, pada kehidupan Moluso yang lalu, Moluso pun tampak berjalan tertati-tati sambil berkata, "Pada akhirnya, hari ini telah datang."
setelah berkelana sepanjang hidup, akhirnya harus berakhir seperti ini. Mana yang salah jika waktu itu aku pergi denganmu tanpa memperdulikan segalanya? Apakah akhir akan berbeda? Terserah. Di atas tahta kekaisaran, semuanya adalah takdir. Aku, pada akhirnya, masih tetap seorang kaisar wanita. Tampak, pintu kamar Moloso berbunyi, menandakan seseorang sedang berkunjung ke kamarnya. Moloso pun melihat ke arah pintu itu dan berkata di dalam hati, siapa yang datang selarut ini? Moloso pun menghampiri dan membuka pintu tersebut dan muncullah Zhou Jinyu dan berkata, hai, selamat malam. Melihat Zhou Jinyu datang menemuinya, Moloso pun bersembunyi di balik pintu dan berkata, kenapa kamu datang ke sini? Ibuku pernah bilang, pria yang datang di waktu seperti ini adalah serigala jahat. Mendengar perkataan itu, Zhou Jinyu pun tersenyum dan berkata, aku tidak punya pilihan lain. Tapi, jika kau merasa tidak nyaman, kalau begitu, aku akan kembali dan tidur di rumah bordil. Mendengar perkataan Zhou Jinyu, Yuan Ji pun tersenyum sambil berkata di dalam hati, menggunakan trik murahan itu, kau hanya cari mati. Klan kami, leluhur musim semi, menghormati para gadis. Dia berani membicarakan rumah bordir, mari lihat bagaimana pemimpin roh menanganinya. Mendengar perkataan Zhou Jinyu, Moloso pun mendekati Zhou Jinyu dan berkata, tidak, apa para gadis di rumah bordil lebih baik daripada aku? Mendengar perkataan Moloso, Yuan Ji pun tampak terkejut dan sekaligus syok sambil berkata, pemimpin roh. Moloso pun berkata kembali, bukankah aku pengantinmu? Mendengar perkataan Moloso, Zhou Jinyu pun tersenyum dan berkata, bukan seperti itu. Aku baru ingat, ruang cadanganmu akan ditempati oleh pelayan pribadimu. Mari lupakan ini, bagaimana? Mendengar perkataan Zhou Jinyu, Moloso pun melirik ke arah Yuan Ji dan berkata, tidak masalah, dia bilang akan menemui kenalannya yang ada di kota. Benar kan? Mendengar perkataan Moloso, Yuan Ji pun tampak ketakutan dan menjawab dengan iya. Mendengar jawaban itu, Moloso pun tersenyum dan berkata, datanglah lagi besok pagi. Yuan Ji pun segera pergi dari kamar tersebut sambil berkata, sedikit penderitaan bagus untuk jiwa. Lalu, Moloso pun menghampiri Zhou Jinyu dan bertanya, jadi, kenapa kamu datang ke sini? Mendengar pertanyaan Moloso, Zhou Jinyu pun berkata, istana membawakan dua gadis untuk pernikahan percobaan. Saat ini, aku yakin mereka sedang menyelinap ke kamarku. Bagaimana menurutmu? Mendengar perkataan Zhou Jinyu, Moloso pun tampak kesal dan berkata, aku sudah mendengarnya. Itu adalah peraturan dari istana. Tapi, aku tidak mau membagimu dengan wanita lain. Mendengar perkataan Moloso, Zhou Jinyu pun tersenyum dan berkata, itulah kenapa aku di sini. Benar kan? Para petugas protokol terus saja mengoceh tentang peraturan dan etika. Benar-benar menyebalkan. Selama aku tinggal di sini untuk beberapa hari dan membuat para petugas itu berpikir, jika semuanya tidak berjalan sesuai rencana, maka kita tidak lagi membutuhkan para pelayan pernikahan percobaan itu. Aku sangat ingin melihat wajah mereka saat aku keluar dari ruanganmu. Lalu, Zhou Jinyu pun terdiam dan berpikir ia akan segera dipukuli oleh Moloso atas perkataannya. Kemudian, Zhou Jinyu pun segera bangkit dari duduknya dan berkata, kalau begitu, kita biarkan saja. Malam ini, aku akan tidur di kamar sebelah. Mendengar perkataan Zhou Jinyu, Moloso pun tampak khawatir sambil berkata di dalam hatinya, apa dia kemari hanya untuk tidur? Aku bahkan menendang keluar Yuan Ji. Tidak, apa yang aku pikirkan? Tapi, pria dan wanita saling berbagi kamar, dia malah merasa sangat tenang. Apakah aku kurang menarik? Tidak, sisa 1 bulan sebelum pernikahan. Aku harus menjaga kesucian seorang gadis. Aku bukan orang yang semudah itu. Tapi, kehidupanku selalu tidak mempunyai hari esok. Kematian selalu datang duluan. Bahkan, setelah menjadi seseorang dengan kekuasaan, aku selalu tidak bisa tenang. Lalu, Zhou Jinyu pun menuju pintu keluar sambil berkata, sudah larut malam, kamu harus beristirahat. Mendengar perkataan Zhou Jinyu, Moloso pun menarik pakaian Zhou Jinyu dan berkata, bisakah kita tidur bersama? Kali ini saja, aku tidak akan peduli dengan yang lainnya. Moloso pun mendorong Zhou Jinyu ke arah kasur, dan mereka pun menghabiskan malam yang panjang bersama. Angin lembut, air biru, tetesan air, dan wangi kehidupan daun hijau serta bunga teratai. Tampak Yuan Ji terduduk sendirian, menahan dinginnya malam sambil berkata, sedikit penderitaan baik untuk jiwa. Resolusi hanya bisa didapatkan dengan menderita. Bekerja keras akan meraih kemenangan, dan perutku kelaparan. Keesokan harinya, Zhou Jinyu pun keluar dari pintu kamar Moloso dan berkata, selamat pagi dunia. Tampak para petugas inspektur yang sedang mengobrol dengan ayahnya, Du Zhou. Mereka berkata, Du Zhou, kasurnya telah datang. Di mana kami harus meletakkannya? Du Zhou, tandunya telah diubah sesuai instruksi. Melihat ke arah keramaian, Zhou Jinyu pun tersenyum dan berkata, ada banyak orang ya? Mendengar perkataan Zhou Jinyu, Du Zhou pun tampak bingung dan berkata, aneh sekali, apa aku datang di negara yang salah? Kenapa anak ini bangun pagi sekali? Lalu, keluarlah Moloso dari kamarnya sambil berkata, berisik sekali. Melihat pemandangan tersebut, Du Zhou pun terlihat shock berat dan tak bisa berkata apa-apa. Para petugas inspektur yang melihat Zhou Jinyu dan Moloso tampak keluar dari satu kamar, menceramahi mereka dengan berkata, penurunan moral kemasyarakatan benar-benar parah. Melakukan hal semacam itu sebelum pernikahan, sangat keterlaluan. Du Zhou pun hanya terdiam, melihat ke arah Zhou Jinyu sambil berkata di dalam hati, anak bodoh, dia terlalu keras kepala. Dengan yang mulia, dia berani. Sekarang petugas protokol tidak akan membiarkannya begitu saja. Mendengar perkataan para petugas inspektor, Zhou Jinyu pun tersenyum dan berkata, bagaimana bisa kalian mengatakan seperti itu kepada sepasang pasangan mesra? Sepertinya para anak muda ini harus mengajari semua orang yang ada di sini.
Lalu, Jorginho pun berkata kepada Moluso yang berada di sampingnya, "Kamu bisa kembali dan tidur. Jangan khawatir, serahkan padaku." Mendengar perkataan Jorginho, para petugas inspektur pun tampak marah dan berkata, "Sialan, aku tidak akan memaafkannya. Kau pikir orang pinggiran sepertimu layak menjadi kenalan seorang kaisar? Kami telah memberitahu kaisar mengenai perbuatan jahat yang telah kau lakukan beberapa hari ini. Kami juga akan melaporkan masalah ini. Tunggu saja hukumanmu." Mendengar perkataan petugas inspektur, Jorginho pun tetap tersenyum dan berkata, "Baiklah kalau begitu, Paman Fu. Siapkan kereta untuk para petugas protokol. Jangan lupa menyiapkan beberapa cemilan dan buah. Kita tidak bisa membiarkan mereka kelaparan, bukan?" Mendengar perkataan Jorginho, petugas inspektur pun segera pergi dan berkata, "Bodoh sekali. Semuanya, apa yang kalian lakukan di sini? Ayo." Dou Zhao pun menghampiri Jorginho dan berkata, "Anak sialan, sebelumnya kau bilang jika membutuhkan 10 hari. Baru 3 hari, dan kau sudah mengusir mereka. Apakah ini yang kau rencanakan?" Mendengar perkataan Dou Zhao, Jorginho pun berkata, "Jangan terburu-buru, Pak Tua. Yang terbaik belum datang." Di sisi lain, pada istana Kaisar, Kasimhai menemui Kaisar Jixinghe dan berkata, "Yang mulia." Mendengar perkataan Kasimhai, Jixinghe pun bertanya, "Ada apa?" Kasimhai pun menjawab, "Sekte Tai telah menerima surat Anda dan membantah jika pelakunya berasal dari Sekte Tai. Tapi, ada seorang immortal yang ingin bertemu Anda untuk menjelaskannya. Sepertinya sebentar lagi dia akan turun dari gunung." Mendengar jawaban itu, Jixinghe pun tersenyum dan berkata, "Turun dari gunung di waktu seperti ini, aku bertaruh mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan saja. Kalkulasi masuk akal seperti itu, biarlah. Pendeta sedang terluka, aku juga tidak mempunyai cukup keuntungan di tanganku. Pada akhirnya, kita masih tidak yakin siapa yang akan mengambil keuntungan. Mari bertanya pada mereka mengenai harganya. Cepat atur pertemuannya." Mendengar perkataan Jixinghe, Kasimhai pun berkata, "Mengerti." Tiba-tiba, muncul petugas inspektur berlari menemui Jixinghe sambil berkata, "Yang mulia, masalah besar telah terjadi. Yang mulia, Jorginho dari klan Zhao telah menyebabkan masalah lagi." Mendengar perkataan petugas inspektur tersebut, Jixinghe pun terlihat marah dan berkata, "Seseorang, keluarkan sampah ini." Mendengar perkataan Jixinghe, Kasimhai pun menarik kerah pakaian inspektur tersebut sambil berkata, "Mengerti." Inspektur itu pun tampak panik dan berkata, "Tunggu, yang mulia, bukan saya, tapi Jorginho. Jorginho yang harus diusir. Dia menyebabkan masalah besar lagi, yang mulia. Yang mulia." Kasimhai pun membawa keluar petugas inspektur tersebut dan berkata, "Yang mulia penuh akan kebajikan. Kali ini kami mengampunimu. Nyahlah." Mendengar perkataan Kasimhai, inspektur itu pun berkata kembali, "Kasimhai, kali ini saya benar-benar mempunyai hal penting yang harus dilaporkan." Mendengar perkataan inspektur tersebut, Kasimhai berkata, "Kali ini, selama 3 hari, sudah berapa kali kau melapor? Kau mengatakan hal yang sama setiap saat." Sebelumnya, laporan pertama kali inspektur, petugas inspektur menemui Jixinghe dan berkata, "Yang mulia, Jorginho sangat sombong. Dia menghajar semua petugas protokol dengan cara yang sangat memalukan." Mendengar perkataan inspektur tersebut, Jixinghe berkata, "Urus saja sendiri, pergilah." Laporan yang kedua, petugas inspektur pun kembali menemui Jixinghe dan berkata, "Yang mulia, Jorginho melanggar hukum. Dia tidak pernah membayar barang-barang yang dia bawa." Mendengar perkataan inspektur tersebut, Jixinghe berkata, "Minta ayahnya untuk membayarnya. Pergilah." Yang kedelapan kalinya, petugas inspektur pun tak bosan-bosan menemui Jixinghe dan berkata, "Yang mulia, Jorginho sudah keterlaluan. Dia membuat petugas protokol menyanyi setiap kali dia pergi ke toilet, dan dia membuat alasan jika ini adalah sebuah penyakit." Dengan perkataan inspektur tersebut, Jixinghe pun tampak kesal dan berkata, "Pergilah." Setelah mengingat hal itu, lalu tugas inspektur pun berkata kembali kepada Kasimhai, "Tapi kali ini tidak sama. Kali ini Jorginho menghabiskan malam di ruangan putri ketiga." Mendengar perkataan inspektur tersebut, Kasimhai pun tampak marah dan berkata, "Apa kau bilang? Jadi maksudmu, kau mempunyai banyak bawahan di kediaman Zhao. Kau tidak bisa mengurus putri ketiga dan membiarkan Jorginho yang bahkan tidak tahu cara seni bela diri menyelinap. Apa gunanya yang mulia memperkerjakan kalian semua?" Mendengar perkataan Kasimhai, inspektur tersebut pun tampak khawatir dan berkata, "Sebenarnya, kami sudah lama mengetahui niat jahat Jorginho. Jadi sebenarnya, sayalah yang menyamar sebagai Tuan Putri ketiga kemarin malam. Jorginho gagal melakukannya." Kemudian, tugas inspektur pun telah kembali ke kediaman Jorginho dengan ekspresi lemah lesu. Melihat para petugas telah kembali, Jorginho pun menyapa mereka dan berkata, "Yo, kenapa kalian kembali sangat cepat?" Mendengar perkataan itu, Dou Zhao pun berkata, "Bagaimana bisa? Aku dengar, Yang Mulia melarang para petugas protokol kembali ke istana selama 4 bulan." Mendengar perkataan Dou Zhao, Jorginho pun melipat kedua tangannya sambil berkata, "Siapa yang menyukai alarm palsu? Mereka memanggilnya. Kedua kali akan melemah, ketiga kali akan melelahkan. Seperti itulah." Mendengar perkataan Jorginho, Dou Zhao pun berkata, "Kenapa kau bisa sangat percaya diri, meskipun aku baru saja mengetahuinya?" Mendengar perkataan Dou Zhao, Jorginho pun berkata, "Tentu saja, ini karena aku mendapatkan saluran informasi khusus. Yang penting, para petugas protokol itu tidak akan datang untuk mengganggu lagi, kecuali mereka ingin membuat marah Yang Mulia dan membuat kepala mereka terpenggal. Semua selesai, aku bisa kembali tidur." Mendengar perkataan Jorginho, Dou Zhao pun tersenyum dan berkata di dalam hati, "Anak ini." Setelah Jorginho dan Dou Zhao saling berbicara, mereka pun berpisah dan saling berkata di dalam hati. Jorginho berkata, "Kita sudah tidur bersama, jangan yang sama, kenapa istri bodohku masih bertingkah bodoh?"
Lalu, Du Zhao pun berkata di dalam hati, anak bodoh ini sudah mengurus tugas protokol dan pelayan percobaan pernikahan. Dia bahkan tidak meminta bantuanku. Zhao Jinyu pun dan Du Zhao saling berpikir di dalam hati, tetapi mereka memikirkan hal yang sama. Zhao Jinyu pun tampak berpikir dan berkata, kita tidak bisa membiarkannya terus seperti ini, bukan? Apa mungkin aku harus membesarkannya seperti seorang anak perempuan? Du Zhao pun juga tampak berpikir dan berkata, jika dipikir-pikir, aku tidak terlalu memperhatikannya. Dia menjadi sangat ahli sebelum aku mengetahuinya. Lalu, Zhao Jinyu pun berkata, ada yang mengatakan, setelah seseorang mabuk, dia akan memberitahu kebenarannya. Jika dia mabuk, mungkin dia akan menunjukkan sifat aslinya. Dan Du Zhao pun berkata, baiklah, hari ini aku akan membawa 2 alkohol kualitas terbaik dan minum dengan putraku. Lalu, beberapa saat kemudian, tampak Zhao Jinyu baru saja keluar dari dapur dan menenteng 2 botol alkohol di tangannya. Lalu, disusul Du Zhao memasuki dapur tersebut dan berkata, mana alkohol yang sudah kusimpan selama 1 tahun? Di sisi lain, tampak Yuan Ji baru saja terbangun dari tidurnya. Dengan mata pandanya yang terlihat begitu jelas, Yuan Ji pun berkata, akhirnya aku merasa sedikit hidup. Aku sakit setelah tidur di luar dan mendapatkan istirahat yang cukup sejak kemarin. Baru kali ini aku bisa tidur dengan tenang. Dasar, semuanya demi pemimpin roh. Yuan Ji pun bangkit dari kasurnya dan menghampiri Moluso lalu berkata, pemimpin roh, aku ingin berkeliling sebentar. Mendengar perkataan Yuan Ji, Moluso pun setuju. Tiba-tiba, dari arah pintu kamar Moluso muncul Zhao Jinyu yang tersenyum sambil membawa 2 botol alkohol. Melihat kehadiran Zhao Jinyu, Yuan Ji pun tampak terkejut sambil berteriak di dalam hatinya. Moluso yang menyadari kehadiran Zhao Jinyu pun segera menghampiri Zhao Jinyu dan berkata, kamu di sini? Kebetulan sekali. Yuan Ji mengatakan jika ingin mengunjungi saudaranya lagi malam ini. Bukankah seperti itu, Yuan Ji? Mendengar perkataan Moluso, Yuan Ji pun terlihat lemas sambil berkata, benar sekali. Mendengar perkataan Yuan Ji, Zhao Jinyu pun masuk ke dalam kamar Moluso dan memberikan 2 alkohol kepada Moluso dan berkata, pas sekali, ayo minum bersamaku, bagaimana? Mendengar perkataan Zhao Jinyu itu, Moluso pun tampak terkejut dan berkata, tapi aku tidak bisa minum. Zhao Jinyu pun kembali berkata, jangan khawatir, ini adalah Lao Jiao berharga ayahku. Dia memperlakukannya seperti harta dan melarang siapapun membawanya keluar. Kita hanya akan meminumnya hari ini. Anggap saja, ini sebagai perayaan untuk pernikahan kita yang mendatang. Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Moluso pun terdiam dan berkata, merayakan pernikahan, dan Moluso pun langsung meneguk alkohol tersebut secara tiba-tiba. Setengah jam kemudian, tampak Moluso terlihat begitu mabuk dan dia pun berkata, Zhao Jinyu bodoh, aku masih ingin minum. Mendengar perkataan Moluso, Zhao Jinyu pun tampak terkejut dan berkata di dalam hati, 2 botol alkohol habis dengan begitu cepat. Dia langsung mabuk sesaat setelah meminumnya dan masih ingin melanjutkannya. Lalu, Zhao Jinyu pun berkata, baiklah, minumnya sedikit teh. Kita sudahi untuk hari ini, aku tidak mempunyai niatan buruk. Hanya ingin mengajakmu minum saja. Istirahatlah, besok aku akan menemuimu. Mendengar perkataan Zhao Jinyu, Moluso pun mendekati Zhao Jinyu dan berkata, tidak, kamu harus tinggal dan menemaniku. Nah, Moluso pun menghampiri Zhao Jinyu dan memeluknya sembari berkata, hehe, kamu akan menetap di sini sepanjang malam, oke? Mendengar perkataan Moluso, Zhao Jinyu pun mendorong Moluso dan berkata, aku, Zhao Jinyu, bukanlah pria murahan. Aku pria sejati tingkat atas. Bagaimana bisa aku mengambil keuntungan dari seseorang? Malam harinya, Zhao Jinyu pun menemani Moluso yang tampak sudah tertidur lelap. Zhao Jinyu pun tampak tak bisa tidur dan berkata di dalam hati, nafsu dan hasrat adalah bagian dari manusia. Tiba-tiba, lonceng miliknya pun berbunyi. Zhao Jinyu pun keluar dari kamar Moluso dengan ekspresi lelah. Burung biru pun segera menghampiri Zhao Jinyu dan berkata, Pendeta Agung, di sini, Pendeta Agung, gawat, ada kelompok yang mendatangi klan kami yang berada di tambang Kaledoni. Jumlah mereka cukup besar, saya pikir mereka berasal dari Gurun Utara. Dengar perkataan burung biru, Zhao Jinyu pun berkata, ya, baiklah, mari pergi melihatnya. Mendengar perkataan Zhao Jinyu, burung biru itu pun kembali berkata, syukurlah, Pendeta Agung akan menanganinya sendiri. Zhao Jinyu pun membawa sebuah topeng dan berkata, Barbarian Utara, mereka benar-benar cari mati. Sepertinya mereka sudah lelah hidup. Di sisi lain, pada tambang Kalkedoni, tampak para prajurit bergerak ke arah tambang Kalkedoni sambil membawa kereta kuda. Di dalam kereta kuda tersebut terdapat 2 orang gadis. Salah satu gadis berbaju merah muda berkata, Master, aku tidak mengerti. Kenapa kita tidak mau menerima perintah dari seorang gadis muda? Apakah hanya karena statusnya? Mendengar perkataan gadis tersebut, Yushi, sang jenderal besar pun bertanya, oh, jadi kau pikir dia tidak layak? Mendengar perkataan Yushi, gadis itu pun berkata kembali, posisi pemimpin roh hanyalah untuk mereka yang mampu. Kualifikasi apa yang dia punya? Mendengar itu, Yushi pun tertawa dan berkata, mereka yang mampu, kau mempunyai kesan yang menonjol untuk pemimpin roh baru kita. Mendengar perkataan Yushi, gadis itu pun kembali berkata, tentu saja, meskipun dia adalah putri dari pemimpin roh yang sebelumnya, garis keturunannya tidak murni. Kemurnian keturunan darah terlihat langsung pada kultivasi klan kita. Darahnya tidak murni dan dia tidak berbakat. Kenapa kita harus mendengarnya? Mendengar perkataan gadis itu, Yushi pun menjawab, jadi garis keturunan bisa menentukan segalanya ya. Aku sudah hidup selama 300 tahun dan ini pertama kalinya aku mendengar itu. Sepertinya
Kau tahu lebih banyak dari aku, jadi posisi jenderal besar. Mendengar perkataan Yushi, gadis itu pun tampak terkejut dan berkata, maafkan aku, itu tidak sengaja keluar dari mulutku. Yushi pun kembali berkata, kau hanya tahu jika pemimpin roh kita saat ini bukanlah garis keturunan murni. Apa kau tahu insting garis keturunan pemimpin roh? Dia bisa menangani 7 sejati leluhur pertama di usianya sekarang. Terlebih lagi, kultivasinya lebih tinggi daripada yang lain. Dia sudah berada di alam dan sama sepertiku. Berapa umurmu? Dan berapa umurnya? Ada juga beberapa anggota yang tidak setuju dan memilih melawannya. Lalu hasilnya, sekumpulan orang bodoh. Lalu, pemimpin roh kita tidak hanya mempunyai kultivasi, dia juga mempunyai gerbang naga. Kita akan membicarakannya nanti. Sepertinya, tikus kecil imut menghalangi jalan kita. Tampak, Jorginho bersender pada sebuah batu yang berada di tengah jalan. Rombolan kereta kuda itu pun berhenti, dan gadis berbaju merah muda keluar dan berkata, siapa? Mendengar perkataan gadis tersebut, Jorginho pun menjawab, rute ini tidak dapat diakses. Tolong putar balik. Jika tidak, mereka tetap berasal dari klan yang sama, meskipun begitu. Lalu, Jorginho pun berkata, bagaimanapun juga, klan penyihir adalah milikku. Jangan berpikir untuk mengambil alihnya, mereka dilindungi olehku. Mendengar perkataan itu, gadis tersebut pun tampak marah dan berkata, jadi, kau adalah orang bodoh dari klan penyihir. Kalau begitu, matilah. Gadis itu pun segera melompat, sambil mengeluarkan senjatanya dan melemparkannya ke arah Jorginho. Melihat serangan mendadak tersebut, Jorginho pun segera menangkis senjata pisau tersebut dengan tangan kosongnya. Setelah menghindar serangan tersebut, Jorginho pun berkata, jangan gegabah, aku sama sekali tidak ingin berlatih denganmu. Melihat Jorginho dapat menghindari serangannya itu dengan mudah, gadis itu pun berkata, bagaimana bisa? Setelah mengatakan itu, gadis itu pun tampak kesal dan segera menghilang. Lalu, tiba-tiba, muncul kembali tepat di hadapan Jorginho, selalu memberikan serangan berupa tendangan ke arah Jorginho dan berkata, apa kau meremehkanku? Serangan gadis itu pun membuat tanah seketika menjadi retak, dan Jorginho dapat menghindari serangan dari gadis tersebut. Sang gadis pun tampak terheran dengan berkata, di mana dia? Mendengar perkataan sang gadis, Jorginho berkata, aku ada di sini. Dengan cepat, Jorginho pun langsung menangkap kaki gadis tersebut dan melemparnya tepat ke arah para klan rombongannya. Dengan sigap, Yushi pun menangkap gadis tersebut dan berkata, kau terlalu gegabah. Yushi pun berkata kepada Jorginho, anak muda memang sangat tidak dewasa. Tolong maafkan kami. Dengar perkataan Yushi, Jorginho berkata, jangan khawatir, jadi candaannya berakhir di sini. Jorginho pun mengeluarkan pedang miliknya sambil berkata di dalam hati, jika terlalu lama, mereka yang berasal dari ibu kota akan tertarik dengan kami. Lalu, Jorginho pun melanjutkan perkataannya, mulai sekarang, mereka yang melewati batas harus mati. Jorginho pun mengangkat pedangnya dan segera mengayunkan pedangnya tersebut ke arah tanah, sehingga tanah itu pun terbelah dan menimbulkan ledakan yang cukup besar. Melihat aksi dari Jorginho, para rombongan klan tersebut pun tampak terkejut dan berkata, Immortal pedang, dia adalah seorang immortal bumi. Mendengar perkataan para klannya, Yushi pun berkata, apa yang kalian panikkan? Tuan, Anda memang mempunyai kekuatan yang besar. Kenapa mengganggu orang lemah seperti kami? Bisakah Anda membantu kami? Yushi pun menatap ke arah Jorginho dan berkata di dalam hati dengan perasaan kesal. Sial, bagaimana bisa tampang kecil Kalkedoni mempunyai immortal bumi? Jorginho pun tampak tak menggubris perkataan Yushi, dan Yushi pun berkata di dalam hatinya, tidak, itu tidak mungkin. Tempat ini dekat dengan ibu kota. Jika dia benar-benar immortal bumi dan ikut campur dengan masalah ini, para Zugo yang ada di ibu kota jelas akan tertarik. Meskipun dia seorang immortal bumi, dia tidak akan bisa bertahan dari kepungan beberapa Zugo. Mungkin aku bisa mencobanya. Yushi pun mencoba untuk mendekati batas retakan tanah tersebut dan berkata, Tuan, kadangkala lebih baik memaafkan seseorang daripada menyebabkan masalah lebih lanjut. Aku percaya Anda juga tidak. Yushi pun terhenti setelah mencoba untuk melewati retakan tanah tersebut. Yushi tampak terkejut dan berkata di dalam hatinya, niat pedang apa ini? Hanya dengan mendekat saja, aku langsung bisa merasakan betapa mengerikannya itu. Tidak, orang ini, Yushi pun tampak takut gemetaran melihat kekuatan spiritual yang dimiliki oleh Jorginho. Melihat Yushi tampak berjalan mundur, Jorginho berkata, kenapa? Kau akan bertarung atau tidak? Mendengar perkataan itu, Yushi pun segera bersujud dan berkata, saya berterima kasih kepada Tuan karena tidak membunuh kami. Beberapa saat kemudian, para rombongan tersebut pun telah pergi dari kawasan pertambangan Kalkedoni. Melihat klan tersebut pergi, Jorginho pun melepas topengnya dan berkata di dalam hati, akhirnya, aku membiarkan mereka kembali. Sepertinya emosi mempengaruhi diriku. Tapi, ini terjadi tanpa satupun keuntungan. Jika masalah ini sampai ke ibu kota, lebih kacau lebih baik. Keesokan harinya, Yuanji memasuki kamar milik Moluso dan berkata, aku kembali. Tampak Moluso terlihat begitu frustasi dan berkata, sialan. Mendengar perkataan Moluso, Yuanji pun bertanya, apakah tuan muda telah kembali? Apa yang terjadi, pemimpin roh? Moluso pun menjawab, operasi kemarin gagal. Mendengar jawaban itu, Yuanji pun terkejut dan berkata, tidak mungkin. Bukankah jenderal besar ada di sana? Mendengar perkataan Yuanji, Moluso pun berkata kembali, berdasarkan penjelasan Yushi, kemarin malam, mereka dihentikan oleh satu orang di selatan, dan dia bisa mengalahkan kita dan memaksa mereka mundur. Tidak diragukan lagi jika dia adalah seorang immortal bumi. Dengan perkataan Moluso, Yuanji berkata, immortal bumi?
Bukankah itu berarti klan kita mengalami masalah besar? Moloso pun bangkit dari duduknya dan berkata, tidak, sisi lain tidak terlihat mempunyai niat membunuh. Untung saja, semua anggota klan selamat. Moloso pun melihat ke arah luar jendela dan berkata di dalam hati, aku tidak pernah menyangka jika di kehidupan kali ini, klan penyihir mempunyai seorang immortal bumi. Lalu, Moloso pun berkata kembali kepada Yuanji, tapi sekarang, kita tidak mungkin melawan tambang Kalkedoni. Pengerjaan gerbang naga harus ditunda. Mendengar perkataan Moloso, Yuanji pun bertanya, jika begitu, pemimpin roh, apa yang harus kita lakukan sekarang? Moloso pun menjawab, melapor kepada istana. Karena kita tidak bisa memilikinya, tidak ada yang boleh memilikinya juga. Mendengar jawaban itu, Yuanji pun kembali bertanya, melapor kepada istana, apa bisa berhasil? Moloso pun menjawab, mungkin saja tidak akan berhasil untuk yang lain, tapi berbeda dengan kita. Dan Yuanji pun segera membawa sebuah pesan rahasia yang akan diserahkan kepada istana. Malam itu, penjaga kekaisaran menerima laporan rahasia, dan para prajurit istana pun segera bergerak menunggangi kuda sambil berkata, apa kau menerima perintah rahasia Kasim Hai? Ada klan lain yang mencuri or di tanah perburuan keluarga kekaisaran. Jika kau menemukan siapapun, bunuh mereka di tempat. Tapi malam itu, mereka tidak bisa merasakan kehadiran klan asing. Esokan harinya, tampak Jorginho dan Burung Biru sedang mengobrol. Burung Biru pun melihat ke arah Jorginho dan bertanya, Pendeta Agung, apa yang Anda lakukan? Jorginho pun berjawab, apa kau tidak bisa melihatnya? Aku memurnikan pil. Mendengar jawaban itu, Burung Biru pun bertanya kembali, memurnikan dengan cara ini? Jorginho pun menjawab, melakukannya dengan cara berbahaya. Mengerti? Pilnya selesai. Aku pikir ini gagal. Satukan pikiranmu. Oke, di samping itu, bukankah ini jamur berusia ribuan tahun yang diberikan ayah padaku? Melihat pil yang berada di tangan Jorginho, Burung Biru pun tampak terkejut dan berkata, membuang-buang sumber daya hanya akan membuat Anda dihukum. Lebih baik jika Anda memberikan jamur berusia ribuan tahun itu kepada saya untuk berkultivasi. Mendengar perkataan Burung Biru, Jorginho bertanya, jadi ada apa? Mendengar perkataan Jorginho, Burung Biru pun berkata, oh iya, begini. Burung Biru itu pun menjelasi maksudnya kepada Jorginho. Mendengar penjelasan dari Burung Biru tersebut, Jorginho pun tampak syok dan berkata, hah? Tambangku digerebek penjaga kekaisaran. Tambang sebesar itu menghilang. Mendengar perkataan Jorginho, Burung Biru itu pun berkata di dalam hati, Anda baru saja bilang, jika aku harus tenang seperti timun. Tapi Anda sama sekali tidak terlihat seperti itu. Lalu, Jorginho pun tampak berpikir dan berkata di dalam hati, sialan, yang melaporkannya pasti adalah Barbarian Utara yang kulupas kemarin. Jorginho pun kembali bertanya kepada Burung Biru, jadi, berapa banyak kerugian kita kemarin? Burung Biru pun menjawab, 0. Mendengar jawaban itu, Jorginho berkata, 0. Tidak mungkin. Penjaga kekaisaran berada di dalam kendali Jisinghe. Mendengar perkataan Jorginho, Burung Biru pun berkata, sekarang Anda menyebutkannya. Sebelum penggerebekan, tadi malam, ada seorang Barbarian Utara yang datang sebagai informan. Seorang pria tampak tergesa-gesa dengan berkata, penjaga kekaisaran datang, kalian lebih baik lari jika tidak ingin mati. Mendengar perkataan Burung Biru, Jorginho pun tersenyum dan berkata, aku mengerti. Karena aku melepaskan mereka, mereka juga tidak membiarkan kita rugi. Menarik. Mendengar perkataan Jorginho, Burung Biru berkata, kalau begitu, maksud Pendeta Agung? Jorginho pun bangkit dari duduknya dan berkata, biarkan saja, belum terlalu lama sejak aku memasuki Tianyazi, sekarang tambang Kalkedoni sudah ditemukan. Untuk sementara, lebih baik kita tetap merendah. Setelah mengatakan itu, Jorginho pun terdiam dan berkata di dalam hatinya, lagi pula, masalah ini terjadi karena kebaikanku. Lain kali, aku tidak akan sebaik ini. Tapi jujur saja, pemimpin Gurun Utara adalah orang yang luar biasa. Akan lebih baik jika kita mempunyai kesempatan untuk berbicara. Tapi, aku juga tidak tahu penampilan orang itu. Bagaimana bisa kami bertemu semudah itu? Tiba-tiba, dari arah belakang Jorginho, Moloso pun muncul dan meniupkan telinga Jorginho sambil berkata, apa yang kamu pikirkan? Nah, sampai di sini saja pembahasan di video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. And see you.